Amitabha, Nyonya, sudah 10 tahun berlalu. Mengapa masih belum masuk ke dalam siklus reinkarnasi? Siklus reinkarnasi, musuh belum mati, dendam belum sirna. Bagaimana aku bisa masuk ke dalamnya? Aku adalah putri tertua Adipati Wei, Putri Yong'an yang diangkat langsung oleh Kaisar. Malam pernikahan, malah diabaikan. Yang mulia putri, statusmu begitu mulia, hari ini Xiao ini masih belum pantas untuk yang mulia. Tunggu sampai Xiao meraih kesuksesan. Baru pantas untuk putri, baru kita bisa menyempurnakan pernikahan. 3 tahun berikutnya, demi merawat harga diri Xiao Jingyi yang memalukan itu, aku mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Wei untuk mendukungnya selangkah demi selangkah. Menuju posisi tinggi. Aku tak pernah lepas dari obat, melayani ibu mertua sendiri. Tapi malah diintimidasi dan ditindas di mana-mana oleh ibu mertua yang serakah. Xiao Jingyi, bahkan demi agar lancar, membiarkan selirnya masuk ke rumah, menyuruh orang menodai kesucianku. Wei Fu, kalau bukan karena keluargamu, Wei, mana mungkin aku dicibir orang? Dibilang naik jabatan karena wanita. Hanya dengan kematianmu, barulah aku, Xiao Jingyi, bisa menjadi pria sejati. Akhirnya, aku bahkan dibunuh oleh tangan Xiao Jingyi sendiri. Xiao Jingyi membunuh seluruh keluargaku, keluarga Wei. Dendam tak sirna, aku, Wei Fu, takkan pernah masuk siklus reinkarnasi. Amitabha, segala fenomena adalah ilusi. Jika melihat semua fenomena bukan fenomena, maka telah melihat Tathagata. Aku terlahir kembali. Xiao Jingyi, di kehidupan ini, aku pasti akan membuatmu membayar hutang darah dengan darah. Nona, pasti kau merasa sangat gerah dan tak tahan sekarang, kan? Racun yang kau kena adalah obat rahasia dari barat, embun dewa. Setelah sekali berhubungan dengan pria, pasti akan hamil. Bahkan minum obat aborsi pun tak akan berguna. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Jingyi meracuniku, menyuruh orang menodai kesucianku agar lancar membiarkan selirnya masuk rumah. Di kehidupan ini, langit membiarkanku terbangun sebelum diperkosa. 2 perampok kecil cari mati. Mengejek, di kehidupan sebelumnya hanya karena Xiao Jingyi bilang, tak suka wanita berkelahi, aku tak pernah menunjukkan setengah pun ilmu bela diri. Efek embun dewa sangat kuat, harus cepat cari pria yang bersih. Kereta kuda ini hanya satu di seluruh Luojing yang duduk di dalam. Adalah putra tunggal putri mahkota, calon penguasa baru, Pangeran Gaoyang Cui Heng. Cui Heng lahir prematur, tabib istana meramalkan anak ini takkan hidup melewati usia 30. Meski umurnya pendek, tapi cukup bersih. Dia saja. Berani sekali, siapa yang menghalangi jalan? Apakah itu kakak sepupu? Aku dari kediaman Adipati Wei. Aku keracunan, bolehkah aku naik ke kereta? Paman Cui Heng adalah suami bibiku. Keluarga kami masih bersaudara, pasti dia akan membantuku.
Bagaimana kamu ingin kubantu? Junsu, tindakanmu ini agaknya kurang tepat. Hal seperti ini lebih cocok dicari Jenderal Xiao. Aku akan mengirim orang ke kediaman untuk menyampaikan pesan pada Jenderal Xiao. Tidak sempat. Dia tidak ada di kota Luoyang. Tolong bantu aku, Kak. Ada apa di dalam? Tidak, pangeran muda dalam bahaya. Junsu, sekarang kamu harus tahu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Siapa sebenarnya dirimu? Dan tahu konsekuensi apa yang harus kamu tanggung. Aku sangat sadar. Cui Heng. Waktu kecil kita pernah bermain bersama. Asalkan kamu nurut. Aku akan berikan segalanya padamu. Pinggangku. Sekarang bergantung pada pangeran muda yang tinggal sebentar ini untuk memikul tanggung jawab. Orang yang sebentar hidup ini ternyata tidak selemah kabar angin. Kejadian tadi malam darurat, jika ada yang menyinggung. Mohon pangeran muda memaafkan. Pangeran muda, kalau aku tidak salah ingat, tadi malam Junsu memanggilku kakak sepupu, kan? Aku. Kenapa? Habis pakai lalu tidak mengakui? Tadi malam terpaksa. Pangeran muda, Kak, maafkan aku. Heng sejak kecil lemah dan sering sakit. Tadi malam, kehormatannya dinodai olehmu. Sampai sekarang, Heng belum menikah. Bagaimana aku menjelaskannya? Pada calon istriku nanti, Budi besar pangeran muda, jika nanti ada yang perlu diperintahkan. Weifu pasti berusaha membantu. Hanya saja, bisakah jangan menyebarkan kejadian tadi malam? tenang. Kehormatanku tetap suci. Kehormatanmu juga sama. Untuk apa kamu ambil ini? Tak kusangka, setelah 2 tahun menikah dengan Jenderal Xiao, kamu ternyata masih perawan. Putri, janjimu tadi masih berlaku? Aku benar-benar bisa minta apa saja? Pangeran Gaoyang ini kok polos banget. Omongan diranjang juga dipercaya. Tentu saja serius. Tenang Afu, suatu hari nanti, kau pasti jadi milikku. Afu, kenapa kau di sini? Bukannya ibu mertuamu bilang kau kemarin di kuil Chunghuang kecelakaan? Tadi malam, ibu mertua menaruh obat bius di makan malamku. Lalu membuangku ke kuil Chunghuang, berusaha mencari orang untuk menodai kehormatanku. Apa? Dia kan ibu mertuamu sendiri. Ini ide Xiao Dini. Suamimu, dia mau nanduk sendiri? Tapi, bagaimana kau tahu soal ini? Hal kebangkitan kembali tak bisa diceritakan. Aku dengar dari Nyonya Zhang dan Nenek San. Sangat keterlaluan. Ayo, kita laporkan ini pada Pangeran Kuo. Jangan, dendamku. Aku sendiri yang akan balas. Mereka ada di dalam, ikut aku masuk. Astaga, aduh malunya keluarga ini. Bagaimana aku menghadapi anakku nanti? Nenek tua ini pura-pura mahal ya. Perampok dan perempuan itu. Cui Heng, dia memang suka ikut campur.
Perempuan di dalam ini benar Putri Yong'an? Jenderal Xiao begitu hebat, dia malah kabur. Berselingkuh dengan lelaki liar. Status Putri begitu mulia, meski berselingkuh. Mana mungkin sampai ke tempat kumuh begini. Aib keluarga jangan disebar. Harap semua yang hadir hari ini, jangan bocorkan ya. Ibu mertua, nangis kenapa? Ada apa? Ini kan Putri Yong'an? Lalu siapa di dalam itu? Hormat pada Putri. Ternyata semua salah paham. Apa? Orang ini ternyata bukan kau? Ibu mertua kok kelihatan kecewa banget ya? Apa? Kau berharap yang di dalam itu aku? Rupanya sandiwara bagus ini semua diatur Nyonya Zhang. Sudah jadi rubah tua, Nyonya Zhang berani sekali. Malu banget. Aku kan perempuan tradisional. Ini kan Nenek San, pengikut ibu mertua? Ini, Nyonya Xiao, nenek di sampingmu. Sudah sepuh begini masih keluar bersenang-senang ya? Semua salah paham. Meski yang di dalam bukan kau. Tapi sebagai nyonya utama kediaman jenderal, kau keluar diam-diam tengah malam. Bagaimana penjelasanmu? Ini benar-benar ingin merusak reputasiku. Anakku bertahun-tahun berperang di luar. Wei Fu, kau tidak menjaga kesucian. Bagaimana kau tega padanya? Mana ada yang bilang menantunya sendiri di depan umum? Selingkuh? Tanpa bukti, jelas Nyonya Zhang ini cuma mau menuduh Putri Junsu. Kau tua bangka busuk. Kulihat hari ini, kau memang sengaja mau menuduh afuku, baru puas ya? Ayo, masih ada cara kotor apa lagi? Keluarkan semua. Nenek tua hari ini akan menemani kau main-main. Kau benar-benar juru bicaraku. Ini Putri Jenderal Jubiao. Jusi, kalau sudah kena sifatnya yang galak ini, Nyonya Zhang pasti takkan enak. Percaya nggak? Aku suruh anakku tangkap kau. Lucu. Ayahku adalah Marquis Zongi, Jubiao. Xiao Dingyi cuma jenderal kecil, pangkat 4. Tangkap aku? Dia berani? Kau tua bangka. Benar-benar tak tahu diri. Mulutmu kotor. Menurutku, kalau kau nggak dikirim buat pupuk. Sayang sekali. Nona Ju ini. Para Nyonya, maaf sudah dipermalukan hari ini. Mungkin ibu mertua khawatir pada menantunya. Silakan bubar. Nyonya Xiao. Anda salah paham pada Putri Yong'an. Pulang dan minta maaflah. Anda, Nyonya Xiao. Putri Yong'an pertama-tama adalah putri. Baru kemudian menantu keluarga Xiao. Kedepannya, bicaralah dengan hati-hati. Tolong jaga sikap. Aku belum selesai dengan kalian. Junzu, akhirnya kau kembali. Di kehidupan sebelumnya, Huame, setelah aku celaka, langsung naik keranjang Xiao Dingyi. Sekarang lihat, penampilannya hampir sama dengan tuannya. Tidak kalah. Huame, ambil teh baru di kasir. Jenderal dan Nyonya Xiao, keterlaluan sekali. Jiang Yu di kehidupan lalu mati untukku. Di kehidupan ini, aku pasti jaga dia aman. Jiang Yu, ulat gaib yang kau pelihara dulu, masih ada? Bukannya Junzu tidak suka hamba pelihara barang-barang itu? Bahkan bilang itu barang-barang jahat. Dulu aku terlalu kolot. Barang itu jahat atau bukan? Tergantung siapa yang memakainya. Bagus sekali. Putri, hamba sudah lama gatal tangannya. Huame ini memang tidak bisa diam. Kamu taruh satu cacinggu di tubuhnya. Pantau terus pergerakannya. Tapi Putri, kalau kamu tahu dia tidak bisa diam, kenapa tidak langsung disingkirkan saja? Biarkan dia di istana. Pasti akan membuat masalah. Aku justru takut dia tidak membuat masalah. Setelah kejadian ini, aku pasti akan bercerai dengan Xiao Dingyi. Di sini, masih butuh Huame untuk mengacaukan situasi. Nyonya, nenek sakit kepala, memanggilmu ke Songhe Hall untuk melayani obat. Putri, apa tidak usah diusir dia? Tidak perlu. Keluarkan pakaian upacara putriku. Dia hari ini membuatku marah setengah mati. Kepalaku sakit sekali. Wei Fu,
Nenek memanggilmu untuk melayani obat. Kok datangnya selambat ini? Tidak ada aturan sama sekali. Kamu budak aku, Tuan. Siapa yang mengajarimu aturan? Berani sekali bicara seperti itu padaku. Berhenti! Wei Fu, cepat suruh orangmu berhenti. Bagus Wei Fu. Sekarang kamu semakin lancang. Pagi tadi, baru membuatku marah setengah mati. Sekarang malah menambah. Bawahanku, Ibu mertua malah membalikkan hitam jadi putih. Masalah di kue yang buang pagi tadi, apa harus dilaporkan ke pihak berwajib? Baru ibu mertua senang? lapor. Lapor apa? Cuma salah paham kecil. Apa kamu mau berhadapan di pengadilan dengan ibu mertuamu, ya? Wei Fu, baju kamu ini sepertinya pernah aku lihat. Nenek tua keluarga Ju juga pernah pakai loh. Zhang Sisrakah? Biasanya lihat aku pakai bagus, pakai enak. Pasti minta. Hari ini benar-benar kena jebakan, ya. Istri pejabat istana menghadap kaisar, pakai pakaian upacara ini. Kamu sembunyikan baju bagus seperti ini. Tidak menghormati orang tua. Cepat lepas biar aku coba. Ibu mertua maafkan, baju ini tidak bisa diberikan padamu. Bagus. Aku izinkan kamu masuk keluarga Xiao. Kamu tidak berterima kasih padaku, tidak melayaniku dengan baik. Sekarang bahkan sehelai baju pun tidak rela berikan padaku, ya? Aku mau kasih sih. Takutnya kamu tidak sanggup menerimanya. Sanggup tidaknya, ibu yang tentukan. Wei Fu, hari ini, kalau tidak kasih baju ini padaku, aku akan beritahu seluruh orang Luojing bahwa kamu anak durhaka. Ibu mertua mau ribut besar, lebih baik kita ke kantor kabupaten. Minta penilaian bupati. Ayo, siapa takut? UR tergoda umpan. Lihatlah semua, sungguh malapetaka. Putraku membela negara di perbatasan, menantuku di rumah. Menyiksa janda seperti aku. Bukankah ini ibu janda Jenderal Xiao? Dan Putri Yong'an, ibu mertua dan menantu ini. Kenapa sampai berantem di kantor Yamen? Benar-benar menindas orang, malapetaka, malapetaka. Siapa yang merengek di bawah akan dianggap mengganggu sidang. Putri Yong'an, pengawal. Sediakan kursi. Kenapa dia boleh duduk, Yang Mulia Hakim? Putri ditunjuk langsung oleh Kaisar, hukum kerajaan Sheng memerintahkan. Yang bergelar boleh duduk saat diperiksa. Apa? Kau meragukan keputusan pejabat ini? Baiklah, duduk ya duduk, tapi Yang Mulia Hakim. Anda harus membela rakyat kecil ini, Wei Xi menyiksa aku. Memberiku pakaian kasar dan makanan sederhana, sendiri makan enak. Itu tidak berbakti. Tuduhan tanpa bukti. Aku tidak mengakui. Zhang Xi, apa kau punya bukti? Tentu saja aku punya bukti. Lihat, Wei Xi pakai ini, aku lihat nenek keluarga Ju. Juga punya satu, aku suruh dia persembahkan mahkota dan baju ini padaku. Tapi dia sama sekali tidak mau. Nenek tua ini gila ya. Apa-apa berani minta. Kasihan sang putri, menikah ke keluarga miskin tak berpendidikan begini. Diam, baju dan mahkota di tubuh putri. Benar-benar tidak bisa diberikan padamu, sidang selesai. Yang Mulia Hakimku, apa Anda terima uang dari Wei Xi? Atau, kalian punya rahasia yang tak bisa diungkap? Berani, perempuan kasar tak berpengetahuan. Tahukah kau menghina pejabat istana? Dan keluarga kerajaan itu dosa apa? Apa salahku? Jelas-jelas kau yang takut. Baju yang dikenakan putri adalah pakaian upacara istana. Kau rakyat biasa tak bergelar, berani merebut pakaian upacara putri. Kurasa kau meremehkan kekuasaan kerajaan. Apa? Si imut ini kenapa tidak bilang dari awal? Kini ucapan dan tingkahmu tak pantas, menghina pejabat ini dan putri, pengawal. Siap, cambuk 50 kali. Yang Mulia, aku salah jangan. Zhang Xi, ini baru pembuka. Xiao ini pulang ke ibu kota tahu aku menghukummu. Pasti marah besar. Saat itu, aku akan ajukan perceraian. Putri, Nyonya tua dipukul setengah mati saat Panglima Muda kembali. Kalau tahu, bagaimana menjelaskannya? Penjelasan. Aku tidak memukulnya, jika ingin penjelasan suruh dia mencari hakim kabupaten saja. Bagaimanapun, Putri adalah menantu keluarga Xiao. Bagaimana bisa kamu bertindak semaunya? Lebih baik cepat siapkan hadiah yang banyak, berlutut di depan pintu aula Songhe. Meminta maaf kepada nenek, Hua Mei. Kamu malah mengajar majikanmu sekarang?
Kamu adalah pelayanku. Atau kamu gantikan aku yang berlutut ke sana. Aku? Jenderal akan pulang malam ini. Bagaimana kalau kamu pergi melayani nenek dengan baik, buat jenderal senang. Mungkin dia tidak akan marah dan menyalahkan aku. Jenderal pulang hari ini adalah kesempatan yang sangat langka. Kesempatan untuk dekat dengan dia secara pribadi. Terima kasih Putri, Huame pasti tidak akan menyia-nyiakan tugas ini. Putri, kenapa kamu malah member Huame? Kesempatan untuk mendekati jenderal? Apakah cacing racun yang kamu berikan padanya masih ada? Masih ada. Beri induk cacing itu makanan yang merangsang nafsu. Dia sebenarnya sudah tidak taat aturan malam ini. Aku akan bikin Xiao Dingi melakukan kesalahan besar. Wei Fu, bagaimana berani kamu menipu ibuku sampai seperti ini? Bagaimana sifat karakter nenek, saya yakin jenderal lebih tahu dari saya. 50 pukulan yang diberikan hakim kabupaten padanya, itu masih terbilang ringan. Meskipun ibu saya salah, kamu tidak boleh terlalu keras terhadap dia. Lagi pula, sekarang ibu saya terbaring sakit di tempat tidur. Kenapa kamu tidak cari dokter untuk mengobatinya? Apakah mungkin sebuah rumah jenderal sebesar ini, bahkan uang untuk mengobati ibu saya, tidak bisa keluar? Kamu, seluruh isi rumah tangga ini, semuanya diurus dengan uang Wei Fu, bahkan mahar pernikahan. Juga dia yang bawa ke rumah jenderal untuk jadi gengsi. Wei Fu, bukankah kamu memandang rendah aku yang lahir dari keluarga miskin Xiao Dingi? Orang tidak bisa mengubah asal-usulnya, tapi selain uang kamu dan wajahmu ini, tidak ada yang berguna sama sekali. Kalau aku memang tidak berguna apa-apa, lebih baik jenderal cerai saja dengan saya. Cerai? Kalau jenderal sangat memandang rendah saya, lebih baik kita cerai lebih cepat. Saling tenang saja. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Saat ini saya akan segera naik jabatan, semua urusan dari awal sampai akhir. Masih butuh uang, Wei Fu tidak bisa pergi. Sudahlah. Cuma saya ngomong beberapa kata saja, apa perlu marah sebesar ini? Akulah setelah perjalanan jauh. Akan kunjungi lain hari. Gongzhu, kenapa tidak langsung bereskan perceraian dengan Jenderal Xiao? Tidak perlu buru-buru, perceraian bukan urusan aku sendiri. Dulu Xiao Dingi pernah selamatkan ayahku. Jika dia tidak melakukan kesalahan besar sebelum bercerai, aku tidak bisa gegabah putuskan. Nanti semua orang di Luojing akan bilang, keluarga Wei menindas orang biasa, tidak tahu balas budi. Xiao Dingi, sebelum bercerai, akan kubuat namamu hancur, jadi bahan tertawaan seluruh Luojing. Gongzhu, kenapa ini? Coba periksa aku. Gongzhu, Anda hamil. Apa? Sial, aku malah hamil anak Cui Heng. Gongzhu, Anda dan Pangeran Gao yang cuma sekali. Sial sekali, hamba akan buatkan obat untuk Anda. Gugurkan anak ini. Jangan. Gongzhu, maksudnya ingin pertahankan anak ini? Aku juga tidak mau anak ini, tapi hari itu aku kena. Deng Xianlu. Obat ini memang tidak ada penawarnya. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Yang penting sekarang hadapi keluarga Xiao. Nanti saat kandungan sudah besar, aku cari villa, lahirkan diam-diam saja. Kenapa Wei Fu dulu selalu nurut? Tidak pernah berani membantah. Sekarang, bahkan berani ajukan cerai. Jangan-jangan, dia tahu urusanku di luar? Siapa? Jenderal, hamba Dayang pengiring Gongzhu. Huame. Cepat sekali kirim orang untuk membujukku. Ternyata, barusan cuma dia marah saja, ia juga. Dia cinta aku sangat dalam. Pasti tidak akan mudah cerai. Naiklah bicara. Baik. Dayang ini lumayan cantik. Kamu mau apa? Hamba lihat Jenderal minum sendirian, ingin temani Jenderal ngobrol. Gongzhu.
Hamba cuma ingin temani Jenderal minum hilangkan bosan. Tidak menyangka Jenderal begitu tak tahu malu, baru semalam. Langsung sudah berhubungan dengan Jenderal. Semalam minum beberapa gelas lebih. Merusak tubuhnya. Kalau begitu, biarkan dia melayani di kamarku. Wei Fu, pasti kamu sangat marah kan? Cocok pakai budak ini untuk melatih sifat burukmu. Tidak boleh. Wanita ini mau merusak rencanaku dengan Jenderal? Ternyata dia cemburu. Hua Mei adalah pelayan pribadiku. Jangan perlakukan buruk. Jenderal, angkat dia sebagai selir. Apa? Hari ini hari baik. Cepat selesaikan. Hari ini juga Hua Mei dinikahi. Bagaimana, Jenderal? Seorang pelayan. Kenapa harus repot-repot begini? Hua Mei kubawa dari keluarga Wei. Kami berdua seperti saudara. Jadi selir saja sudah merendahkannya. Kalau Jenderal tidak setuju, aku tidak terima. Terserah kamu. Junsu ternyata. Junsu sangat baik, Hua Mei akan berterima kasih selamanya. Harus membalas budi. Sudah, asal kamu tidak merasa direndahkan. Mulai hari ini, kamu pindah ke Heaven Yuan di samping Jenderal. Lebih mudah melayani. Terima kasih Junsu. Kabarkan soal Xiao Dingyi mengambil selir. Sebarkan. Semakin banyak yang tahu, semakin baik. Baik, Xiao Dingyi, perbuatanmu semakin keterlaluan. Nanti saat aku cerai denganmu, takkan ada yang menyalahkan. Permaisuri tahu soal Jenderal Xiao mengambil selir. Sangat kasihan pada Anda, semalaman tidak tidur. Benar Junsu, Nyonya juga semalaman tidak tidur. Menangis semalaman. Membuat bibi dan ibu khawatir. Tolong sampaikan 2 surat ini ke ayah dan ibu. Mereka akan paham. Jiang Yu, ganti bajuku. Aku akan masuk istri menghadap bibiku. Pangeran Gaoyang, buatku menunggu lama sekali. Aku masuk istri jadi selir, terpaksa. Sejak gadis, sudah lama mencintaimu. Aku pergi ke Cui Heng, siang bolong. Masuk istri menemui selir kaisar. Aku sudah menulis begitu banyak surat untukmu. Kenapa tidak ada sepatah kata pun darimu, Cui Heng? Hatimu terbuat dari batu, ya? Ini keponakan besar bertemu dengan bibi muda secara diam-diam. Seru banget. Yang mulia, tolong berhati-hati dengan ucapan. Kita tidak pernah kenal, dari manaku. Punya urusan surat menyurat denganmu? Kita jelas sudah bertemu beberapa kali. Kapan? Sebelum aku masuk istana, dan setelah masuk istana. Aku pernah melihatmu dari jauh. Yang mulia, jangan bicara sembarangan. Bisa membahayakan keluarga. Oh, ternyata cuma cinta sepihak. Sungguh tak berperasaan. Sudah dengar cukup? Keluarlah. Wah, kebetulan sekali ya, Pangeran. Bisa ketemu di sini. Iya, kebetulan banget. Semakin bersinar saja, beberapa hari tidak ketemu. Pasti karena Jenderal Xiao menang perang, ya? Orang yang bahagia pasti bersemangat. Xiao Dingyi baru sehari di ibu kota, sudah langsung ambil selir. Bikin heboh seluruh kota. Cui Heng, ini sindiran buat aku, ya? Ah, mana bisa bandingin sama pangeran yang pesonanya tak tertandingi. Sampai-sampai selir di istana pun merindukanmu siang dan malam. Aku sih, nggak bisa saingin pangeran. Ayo kita saling sindir, siapa takut siapa anjing. Junsu bercanda. Heng, sebelum bertemu Junsu, tidak pernah punya hubungan dengan wanita manapun. Kalau bukan karena Junsu, sampai sekarang pun aku masih suci dan bersih. Pangeran, janjiku padamu dulu, aku tidak lupa. Kalau ada permintaan apapun, silakan ajukan. Junsu, silakan duduk dulu. Sejak kecil aku sering sakit-sakitan. Beberapa hari ini kondisi tubuhku sangat lemah. Tidak punya banyak waktu lagi. Entah Junsu bisa nggak datang ke kediamanku untuk membantuku. Pangeran, di kediamanmu pasti ada tabib yang merawat. Lagi pula, kau belum menikah. Aku sudah bersuami. Kalau aku sembarangan masuk ke kediamanmu, nama baik kita berdua akan hancur. Minta yang lain saja. Nggak bisa diganti. Cuma ini permintaanku. Kamu tidak tahu malu. Junsu, kalau merasa tidak enak, tidak nyaman datang ke kediamanku. Bagaimana kalau malam saja?
Pangeran, meskipun kau punya jasa besar padaku, hal ini sama sekali tidak mungkin. Sakit jantung. Cui Heng ini mau nempel terus sama aku. Baiklah. Kalau Junsu merasa tidak nyaman datang ke kediamanku, kirimkan saja obat-obat tonik ke kediamanku. Bagus sekali. Aku dengar Putri Bangsawan mengirimkan pelayan sendiri untuk menjadi selir Jenderal Xiao, karena dia kekurangan orang. Aku kebetulan mengirim pelayan yang bisa bela diri untukmu. Bagaimana kalau kau kirim dia untuk mengantarkan obatku? Cui Heng benar-benar memaksakan orang untuk mendekatiku. Pertama ajukan permintaan berlebihan, setelah ditolak baru ajukan yang lain. Aku tidak percaya kau tidak akan setuju. Baiklah. Bibi tenang, aku akan urus masalah dengan Xiao Dingi. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Adipati Wei dihukum mati semua. Bibi juga bunuh diri di Istana Kuning di kehidupan ini. Aku takkan biarkan tragedi terjadi lagi. Bibi hanya kasihan padamu dengan statusmu. Tidak perlu menikah dengan keluarga miskin. Siapa sangka, Xiao Dingi itu ternyata masih tidak bisa tenang. Bibi, aku sudah memutuskan untuk bercerai dengan Xiao Dingi. Afu, bagus kalau kau sudah mengerti. Tapi, kapan kau rencana bercerai? Sekarang belum waktunya. Sepertinya kau sudah punya rencana. Shuang Er. Sekumpulan sampah. Beginikah cara kalian merawat istri sang jenderal dan putra sulung? Suami jangan marah, aku minum obat saja. Istirahat sebentar akan sembuh. Shuang Er, kau adalah istriku. Di hadapanku, tidak perlu berpura-pura kuat. Cepat katakan, bagaimana istri bisa jatuh ke air? Jenderal, istri pergi berbelanja keluar kota, di tepi sungai. Mendengar kabar jenderal mengambil selir. Karena terpukul terlalu berat, pingsan dan jatuh ke danau. Hal mabukku yang tak terkendali. Jangan sampai Shuang Er tahu, membuatnya sedih. Shuang Er, jangan terburu-buru. Masalah mengambil selir itu adalah keputusan ibu diam-diam. Aku tidak tahu. Suami, kenapa ibu tiba-tiba ingin memberimu selir? Keluarga Wei itu mengandalkan kekuatan keluarga besarnya, sangat sombong. Jadi ibu sengaja mengangkat pelayannya untuk menekan kesombongannya. Suami, aku percaya padamu, hanya saja. Aku tidak sengaja mendengar pelayan di perkebunan berkata, aku hanyalah selir gelap jenderal yang tidak pantas ditampilkan. Sudah punya satu anak, perut lagi mengandung satu. Tapi aku bahkan tidak bisa masuk pintu. Pelayan mana yang berani bergosip sembarangan? Seret keluar dan hukum cambuk sampai mati. Jenderal, kau bisa tutup mulut satu orang, tapi kau bisa tutup mulut seluruh rakyat. Sekarang, kau menahanku di pondok desa ini, 1-2 hari masih bisa, tapi kalau lama-lama, pasti ada yang tahu. Shuang Er, jangan buru-buru. Aku pasti akan menjemputmu kembali dengan cara yang benar. Suamiku, demi kau, aku bisa tahan derita ini. Tapi, sekarang mereka bilang Shenerku dia anak haram. Shener. Nyonya, tuan muda sudah bangun. Ayah, pelayan di sisi Nyonya Wei saja bisa jadi nyonya di dalam rumah. Kapan aku bisa jadi putra tertua resmi di Jenderal Fu? Shener, ayah pasti akan menjemput kalian berdua kembali ke rumah di depan semua bangsawan Luojing. Hebat, Ayah. Usaha kami berakting sendiri tidak sia-sia. Kami berdua hampir meraih kemenangan. Junzu, orangnya sudah dibawa. Kau yang dikirim pangeran muda yang sial itu? Siapa namamu? Hormat pada Junzu, hamba bernama Daoi. Daoi? Kau ahli menggunakan pisau? Nama asli hamba Daojiu Sijiu. Hamba meraih gelar Daoi dengan membunuh satu persatu. Orang di sekitar Cui Heng memang tangguh semua. Kalau kau Daoi, apa ada juga Jianyi, Gongi? Ya, Orang di sekitar Cui Heng memang ahli di berbagai bidang. Daoi, Xiao Dingi belakangan ini gerakannya tidak menentu. Bantu aku awasi dia. baik. Awalnya kukira masalah kuil Cheng Huang bisa menghancurkan nama Nyonya Wei, sehingga aku bisa dengan mudah menjemput Shuang Er dan anaknya kembali. Tapi ternyata ada masalah. Oh ya, ada 3 ketidakpatuhan. Yang terbesar adalah tidak punya keturunan. Kalau Nyonya Wei mandul, seumur hidup dia tidak akan bisa melawan di telapak tanganku.
Junsu, hamba mengikuti jenderal keluar, melihatnya memakai kerudung dan menyelinap ke pasar gelap, membeli sebotol obat dari pedagang ini. Daoi memang efisien. Xiao Dingi, obat apa yang kau beli darinya? Katakan yang sebenarnya, dan kau boleh pergi. Pasar gelap kami punya aturan sendiri. Maaf, tidak bisa menurutimu. Junsu, maukah Daoi tebas dia dengan sekali tebasan? Cacing racun yang aku miliki juga bisa membuatnya menderita lebih buruk dari kematian. Jangan gegabah. Aku yakin dia mau bicara dengan baik kan? Benar kan? Aku bicara, dia membeli sebutir pil mandul dari aku. Pil mandul? Obat ini bekerja untuk pria maupun wanita. Setelah diminum, seumur hidup tidak akan bisa punya keturunan. Terakhir kali dia ingin menghancurkan keperawanku. Sekarang dia malah ingin menghancurkan tubuhku. Xie Di. Sepertinya, kamu demi Xuanxuang benar-benar berani melakukan apa saja. Cepat pergi dari sini. Putri, jenderal itu terlalu berlebihan. Apakah aku harus pergi meracuninya? Daoi bersedia melakukannya. Mati dengan satu tebasan jauh lebih cepat. Tidak perlu. Biarkan dia mati secepat itu terlalu murah untuknya. Jiang Yu, aku ingat kamu punya sejenis cacing racun yang namanya cinta racun. Pihak yang berkhianat akan mati dengan hati yang bercabik-cabik. Apa kamu masih punya itu? Masih ada, hanya saja butuh beberapa hari untuk diproses, dan masih butuh darah pemakai sebagai bahan pendukung. Kamu persiapkan saja dulu. Untuk darah Ling Xuanxuang, aku yang akan mengambilnya sendiri. Keluarga Wei benar-benar tidak tahu aturan. Setelah aku kembali ke ibu kota, dia tidak pernah masuk ke halaman saya sama sekali. Memasang obat saja harus saya lakukan sendiri. Berani sekali. Kamu juga berani menghalangi saya, jenderal ini? Putri hari ini lelah menyalin kitab, sedang tidur siang, jenderal. Silakan kembali saja. Cepat bangunkan dia. Maaf, saya tidak bisa menuruti permintaan itu. Berani sekali. Perintah jenderal ini pun kamu berani tidak menuruti? Kamu kayaknya ingin mati ya? Sejak kapan keluarga Wei punya ahli sehebat ini? Kakak, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Siapa kamu? Pelayan baru yang baru masuk. Tidak peduli siapa kamu, kalau berani buat keributan di Taman Kyun, aku potong kamu. Berani sekali. Berani bicara seperti ini kepada jenderal ini? Tuanku, saya cuma putri, putra mahkota bilang. Siapapun yang tidak menghormati putri, boleh lawan saja. Kalau ada masalah, dia yang tanggung jawab. Kalian benar-benar memberontak. Kamu dan Jiang Yu ini. Kalian sebagai budak di rumah ini, berani bicara seperti ini dengan tuan? Besok, kalian berdua pergi sendiri ke pasar Buddha. Wah, jenderal sungguh gagah perkasa sekali ya. Orangku, bukan urusanmu untuk menghukum. Wei, kau semakin berani. Demi dua pelayan ini. Berani bicara seperti itu padaku? Jenderal tiba-tiba datang ke halamanku. Ingin menghukum orangku. Aku masih bicara baik-baik padamu. Sudah sangat menghormatimu. Kau. Wei, aku suamimu. Wanita mana di dunia ini yang tidak patuh pada suami? Hari ini, jika kau tidak minta maaf, aku akan menghukummu dengan aturan keluarga. Hukum aturan keluarga. Baiklah. Sebelum dihukum, ada 3 pertanyaan untuk jenderal. Katakan. Izinkan aku bertanya, jenderal. Apa jabatan ayah dan kakakku? Siapa bibi dari pihak ibu? Wei, apa maksudmu? Rupanya jenderal bingung. Aku yang jawab. Ayahku adalah panglima pasukan Zhengbei, adipati kelas 1 turun-temurun. Kakakku adalah pangeran muda adipati, komandan pasukan Zhengbei pangkat 2. Bibiku adalah permaisuri, ibu negara. Dan aku adalah putri Yong'an yang diangkat langsung oleh kaisar. Wilayah kekuasaanku setara putri sulung pangeran. Wei, kau. Bagaimana denganmu? Apa gelar leluhurmu? Apa prestasimu? Pangkat berapa? Aku seorang putri bergelar. Berani menghukumku dengan aturan keluarga? Di dinasti Dacian, yang utama adalah hubungan penguasa dan bawahan. Baru tata krama. Aku yang mulia, kau yang rendah. Meski aturan keluarga, seharusnya aku yang menghukummu. Jenderal, Putri, apa yang kalian perdebatkan? Putri, kita keluarga. Apapun masalahnya, bisa dibicarakan baik-baik. Sedang cari tempat melampiaskan amarah. Kecantikan,
kau berani bilang satu keluarga denganku? Pergi. Anjing saling menggigit. Wei, oh tidak. Afu, aku ada urusan lain, pamit dulu. Hari ini sangat memuaskan. Kenapa? Dulu selalu aku yang menekan Wei. Hari ini dia berani bilang dia mulia. Aku rendah? Shuang Er. Benar, temui Shuang Er. Hanya di hadapannya. Aku baru menjadi pria sejati. Jenderal, jangan hiraukan perkataan keluarga Wei. Kekuatan keluarga Adipati Wei sebesar apapun. Putri tunggalnya toh masuk ke rumahmu untuk melayanimu. Mungkin dia tidak begitu mencintaiku seperti yang kukira. Hanya karena dulu aku menyelamatkan ayahnya. Bukan begitu, Jenderal. Kau pemimpin generasi muda. Banyak wanita ingin menikahimu. Keluarga Wei pasti sudah memperhitungkan. Kau akan sukses di masa depan, jadi mereka mengawinkan putri mereka lebih dulu. Untuk merencanakan masa depan. Shuang Er, kata-katamu tepat sekali. Kekuatan keluarga Wei begitu besar. Jika bukan orang yang luar biasa, mungkinkah Adipati Wei menikahkan putrinya padaku? Benar, mereka jelas-jelas mengambil keuntungan dari keberuntunganmu. Sehingga mereka semakin makmur. Mereka seharusnya berterima kasih padamu. Shuang Er, kau benar-benar bunga yang memahami isi hatiku. Putri, belakangan ini Jenderal pergi ke rumah pedesaan. Bersama selirnya. Ling Shuang itu sedang hamil. Xie Di tidak takut membunuh anaknya sendiri. Ayo, temui kenalan lama. Putri belum pernah bertemu Ling? Kenapa disebut kenalan lama? Sudah bertemu di kehidupan sebelumnya. Kamu siapa? Mau apa? Kamu siapa? Paman Fu yang dulu di halaman mana? Paman Fu? Tidak kenal. Aku sarankan kalian segera pergi. Ini kediaman Jenderal Xiao, bukan milik Putri. Rumah pedesaan? Iya, hari ini Putri. Khusus menyuruh kami berendam di pemandian air panas. Dasar orang tua lucu. Rumah pedesaan ini jelas-jelas hadiah dari Ibu Suri untuk Afu. Kapan menjadi milik Xiao Dingi? Kalian jangan macam-macam, nanti Jenderal Xiao pasti mengirim pasukan menangkap kalian. Panggil pengurusmu ke sini. Ayo. Apa? Siapa yang mengizinkan kalian membuat keributan di sini? Kalian para pelayan, tidak mengenali Tuan sudah keterlaluan. Sekarang malah mulai menindas Tuan? Afu, hari ini aku akan menghajar mereka untukmu. Tidak perlu kotorkan tanganmu. Aku ingat, bukannya ada penjaga Jinu di sekitar sini? Yuer, panggil penjaga Jinu ke sini. Baik. Tunggu saja. Nanti Jenderal Xiao datang. Menangkap kalian semua. Jangan ada yang coba lari, Putri. Penjaga Jinu sudah datang. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Kenapa itu kamu? Bos, tidak kusangka bisa bertemu kamu lagi. Gu Shengzi, tak disangka setelah beberapa tahun tidak bertemu. Kamu sudah dari anak muda di tentara berubah menjadi pria dewasa. Bos, jangan ledek saya. Oh iya, apa yang terjadi? Di sini? Kapten Huo, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari saya berlibur ke perkebunan ini, tapi tak disangka perkebunan saya sudah berganti pemilik. Itu keterlaluan. Ini adalah perkebunan Putri. Siapa kalian? Saya. Kami tidak tahu apa-apa. Kami juga hanya menjalankan perintah. Bawa mereka pergi. Tuan, masih ada wanita hamil dan anak di dalam sini. Siapa kamu? Kelihatannya sudah mengandung. Pasti sudah punya suami. Siapa nama suamimu? Wei, kalau kamu mau tangkap saya, untuk apa bertanya padahal kamu sudah tahu jawabannya? Hari ini saya jelas-jelas datang bermain bersama saudara-saudari saya. Oh, jadi kamu bilang saya sengaja datang tangkap kamu? Siapa kamu sih? Apakah saya perlu repot-repot datang tangkap kamu? Kamu dasar kecil, jelas-jelas datang menghina saya. Apa harus saya akui di depan umum? Bahwa saya adalah simpanan Xiao Dingi? Saya ingatkan kamu, jangan berlebihan. Gou Shengzi, bawa orang ini ke penjara Jin Wei, tidak perlu diinterogasi. Dan jangan izinkan siapapun mengunjunginya. Mengerti?
Bos, jabatan saya rendah, saya takkan disalahkan oleh putra mahkota. Ambillah token saya ini, pergilah. Katakan pada Cui Heng, ini perintah saya. Bawa orang itu pergi. Ya, Pak. Wei, kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Baru saja terjadi sedikit gangguan, semuanya tenang saja. Saya akan segera menyiapkan makan untuk kalian. Itu pasti simpanan Jenderal Xiao. Sungguh keterlaluan. Simpanan itu mana bisa dibandingkan dengan putri. Jenderal Xiao benar-benar buta. Kudengar kemarin dia baru saja mengambil selir baru. Orang biasa saja. Berani menghina muka putri seperti ini. Cui Heng, kenapa kamu di atas tempat tidur saya? Putri, apa maksudmu? Malam itu ketika kamu membuka pakaian saya di dalam kereta, kamu tidak bersikap seperti ini. Jangan bahas hal lama lagi. Cepat bicara. Apa yang kamu cari saya tengah malam begini? Kamu hari ini menemui Huo Mingxuan, meminta anak haram dan simpanannya masuk ke Jinwei saya. Apa yang kamu mau saya bantu? Mohon Tuan Kiri Perdana Menteri tolong jaga mereka untuk saya. Saat waktunya sudah matang, aku akan suruh Daoi memanggilmu. Kau menyuruhku seenaknya saja, sama sekali tidak sopan. Cuma saja, panggil Menteri Kiri setiap kali bicara. Aku tidak suka mendengarnya. Lalu apa yang kamu suka dengar? Panggil kakak sepupu. Kamu si kecil yang dulu kurus kering, siapa sangka setelah dewasa? Sangat nakal seperti ini. Kamu masih berani bicara tentang masa kecil? Dulu saat aku bermain bersamamu, kita pergi menangkap katak di kolam teratai. Itu membuatku demam hampir mati. Setelah itu kamu tidak pernah mau bermain denganku lagi, tidak pernah mencari aku lagi. Kenapa ya? Apa alasannya? Masih berani bicara sih? Itu salahmu sendiri yang badanmu lemah seperti orang sakit. Hanya bermain sebentar hampir mati saja. Karena kamulah. Aku sering dihukum. Sejak saat itu, siapa yang berani bermain denganmu lagi? Aku hanya bermain sebentar hampir mati. Kamu mungkin berpikir, Jenderal Xiao badannya kuat sekali. Tapi aku sejak kecil lemah, aku hanya seorang. Sudah berhenti. Kakak sepupu hanya terlihat lemah. Kamu ini sedang memuji apa yang terjadi malam itu ya? Kakak sepupu hanya terlihat lemah, sebenarnya. Caranya tidak lemah sama sekali. Dengar kabar 2 hari yang lalu dia menyita harta keluarga Menteri Keuangan, dengar-dengar. Bahkan tembok rumahnya dibongkar semuanya. Hai Yi mengkorupsi uang, memotong gaji tentara, dia pantas mati. Terima kasih. Aku yang menyita harta Hai Yi, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Ayah dan kakakku masih bertempur di garis depan. Jika tentara Zhenbei tidak mendapatkan gaji ini, mungkin akan berada dalam bahaya. Lalu sepupu muda rencananya. Bagaimana berterima kasih padaku? Soal ucapan terima kasih, bicarakan besok saja. Sudah malam, silakan pangeran kembali. Sepupu, kamu benar-benar orang yang kejam sekali. Sudahlah, aku pangeran ini bukan tipe orang yang memberi bantuan lalu meminta balasan. Bisa bertemu dengan sepupu sekali saja. Sudah cukup. Wei Fu, di kehidupan ini aku tidak boleh jatuh cinta. Astagfirullah, cucu emasku. Shen Er masih sangat kecil, bagaimana dia bisa bertahan di penjara? Semua itu salah keluarga Wei itu, kenapa harus pergi ke perkampungan pedesaan tanpa alasan? Nak, dengar ya baik-baik, keluarga kita hanya mewarisi 1 anak selama 3 generasi. Shen Er tidak boleh terjadi apa-apa. Kamu harus gunakan semua koneksi yang kamu punya untuk menyelamatkan Shen Er keluar dari sana. Ibu, aku juga ingin sekali menyelamatkan Shuang Er dan Shen Er, tapi dengan pangkatku, aku tak bisa berbuat banyak. Tak apa, kita bisa bayar. Bukankah Wei punya banyak mas kawin? Ibu, meski ada uang, aku tak bisa minta. Kalau aku minta, seluruh Luoyang akan tahu. Shuang Er adalah selirku di luar. Shen Er adalah anak haramku. Lalu ini, Sekarang aku mau naik pangkat, tak bisa bawa dosa ini. lalu bagaimana? Tak bisa lihat dia mati.
Jin Wei dipimpin Cui Heng. Dan Cui Heng adalah sepupu Wei. Sekarang, hanya dia yang mungkin bisa selamatkan. Shuang Er dan Shen Er. Lebih baik minta si manis Wei. Selamatkan cucu emasku. Wei menginap di villa semalam, belum pulang. Ibu tenang, tunggu dia pulang, pasti ku minta dia. Mohon Pangeran Gaoyang bebaskan orang. Si manis itu tak tahu kapan pulang. Tidak. Cucuku tak tahu bisa tahan di penjara berapa lama. Aku harus selamatkan dia sendiri. Siapa yang menabuh genderang di bawah? Yang mulia, cucu emasku ditangkap Jin Wei. Tolong selamatkan dia. Putri Yong'an tak punya anak. Dari mana datangnya cucu? Tak dengar Xiao punya anak baru. Apa anak luar? Jenderal Xiao baru punya selir, sudah ada anak haram. Sungguh celaka. Sang, jangan asal bicara. Menurutku, Putri tak punya anak. Dari mana cucumu ini? Buruk, Jenderal. Ibu pergi ke kantor Yamen. Katanya mau selamatkan Shen. Apa? Sekarang aku mau naik pangkat. Ibu malah bikin masalah. Shen Er adalah penerus tunggal 3 generasi kami, hidup mati. Tak peduli lagi. Yang mulia, cucuku adalah... Ibu, jangan bicara sembarangan. Yang mulia maafkan, ibuku dari desa, bodoh dan sembarangan. Aku akan bawa dia pulang, beri pengertian. Ayo, Jenderal Xiao. Kantor Yamen bukan tempat datang pergi senaknya. Hari ini harus jelaskan, tak boleh pergi. Tuan Su. Letnan Huo, Anda ini. Cucuku. Jangan akui. Ibu mau bunuh aku? Tuan Su. Hari sebelum kemarin saya menangkap sekelompok tahanan, pangeran muda memerintahkan agar saya menyerahkan kasus ini kepada Tuan Su untuk diselidiki. Ternyata ada yang menyusup ke rumah pribadi Putri Junsu. Orang-orang. Pergi undang Putri Junsu ke sini. Baik. Minggir. Aib keluarga jangan sampai tersebar. Hal ini harus disembunyikan. Tuan Su. Putri, silakan duduk di tempat terhormat. Di bawah ini apakah Nenek Cui? Benar. Katakan, mengapa kamu muncul di rumah pribadi Putri? Lapor kepada Tuan Besar, saya dibeli oleh seorang yang bernama Nenek Gui. Dikatakan untuk melayani Nyonya Jenderal dan Pangeran kecil. Nyonya Jenderal? Yang mana? Kamukah Nyonya Jenderal ini? Keluarga Ling, pejabat ini sedang bertanya padamu. Suamimu. Jenderal yang mana? Siapa nama lengkapnya? Tuan Su, hari sebelum kemarin penjaga pintu mengatakan rumah itu milik Jenderal bermarga Xiao. Di aula ada Jenderal Xiao. Bagaimana kalau kita biarkan Nenek Cui mengenalinya? Apa maksud Letnan Huo? Ingin memfitnah Jenderal ini? Jenderal Xiao tidak perlu tegang. Saya hanya menjalankan tugas sesuai aturan. Kamu seharusnya mengenalnya, kan? Orangnya hilang. Berani benar-benar berani. Berani membunuh di depan pejabat ini. Menganggap kantor pemerintah ibu kota ini seperti buah empuk, ya? Tuan. Bolehkah orang saya melihatnya? Silakan, Putri. Dia diracun. Angkat dan bawa pergi jenazahnya. Ada orang yang ingin menutup mulut saksi. Benarkah itu, Jenderal? Demi masa depannya, apakah dia akan meninggalkan Shen Er saya? Tidak boleh. Ayah, Nenek, Shen Er ingin pulang. Cucu kesayangan Nenek, Shen Er jangan menangis. Nenek akan segera membawamu pulang.
Mengapa Ibu Jenderal Xiao menyebut anak ini sebagai cucu? Putri Junsu tidak memiliki anak. Apa yang terjadi? Apakah anak ini adalah anak haram Jenderal Xiao? Suami, anak ini. Benarkah milikmu? Putri, di balik ini ada banyak rahasia. Bagaimana kalau pulang dulu? Saya akan menjelaskan perlahan padamu. Pangeran Muda Gao yang tiba. Hormat kepada Pangeran Muda. Semua tidak perlu formal. Saya hanya kebetulan lewat. Tuan Su, lanjutkan persidangan. Baik, silakan Yang Mulia duduk di tempat terhormat. Orang ini sengaja datang untuk menertawakanku. Jenderal Xiao, mohon jawab dengan jujur. Hubunganmu dengan ibu dan anak ini, ada Cui Heng yang berkuasa. Jika terus berbohong, bisa merusak masa depanku, lebih baik. Tuan, anak ini memang milikku. Ling Xi adalah selir yang kuambil di kota perbatasan. Ternyata benar selir luar dan anak haram. Sungguh tidak adil untuk Putri Junsu. Keluarga Xiao kecil, tidak tahu aturan. Betul, Putri Junsu belum punya anak. Anak haram sudah 2 tahun. Mungkin sejak Putri Junsu masuk, sudah ada selir luar. Xiao Dingi, kau berani mengkhianatiku. Junsu, ini semua salahku, hanya saja Ling Xi ini menyelamatkan nyawaku di perbatasan, keluarganya tewas dalam perang. Tidak punya siapa-siapa, aku balas budinya, jadi kuambil sebagai selir. Xiao Dingi malah bersujud di depan umum. Akting ini sepertinya bisa mengubah situasi. Junsu tenang, dia cuma selir, pasti tidak mempengaruhi. Posisi istri utama, hanya tidak tahu apakah kau bisa menerimanya. Bersikap begitu takut padaku, menggambarkan Ling Xi sebagai gadis yatim piatu tak berdaya. Ini ingin menjelekkan namaku. Sebenarnya bagaimana? Apa karena Junsu terlalu otoriter? Nona Ling ini ternyata begitu baik. Kenapa tidak beritahu yang sebenarnya, malah menyembunyikannya di perkebunan maharku? Bukankah ini menghina Nona Ling? Fu Er memang pandai bicara. Xiao Dingi, kau dan Nona Ling berhubungan tanpa izin. Kau dan anak kalian ditaruh di mana? Benar, tindakan Jenderal Xiao tidak pantas, malah membuat Junsu tidak peduli padanya. Pergi ke perkebunan, aku malah tidak tahu. Nona Ling yang baik ini, tanpa nama dan status, disembunyikan di perkebunan. Sayangku, pura-pura memperlakukan begitu pada penyelamat, sembunyi-sembunyi. Pasti ada masalah. Junsu jangan marah, ini semua salahku. Aku takut kau marah kalau tahu jadi. Rupanya setelah menikah 3 tahun, kau tak pernah percaya pada karakterku. Aku Hari Jenderal pulang menang, langsung mengambil dayang maharku. Hari itu juga, menaikkan dia dengan megah sebagai selir. Dengan karakternya, kenapa Jenderal berpikir aku akan melawan keinginanmu? bukan itu maksudku. Apalagi villa itu adalah hadiah pernikahan dari bibiku. Mana bisa kamu ambil keputusan untukku? Malah memberikannya untuk Nona Ling tinggali. Betul, villa itu disiapkan sesuai aturan putri bangsawan. Keluarga Ling rakyat biasa, mana sanggup menerimanya. Tak ada alasan memakai harta istri sah untuk menghidupi selir. Menurut hukum kerajaan, harta bawaan istri miliknya sendiri. Suami tak boleh merampas tanpa alasan. Jenderal Xiao, tuduhan merampas harta bawaan istri sahmu. Akui atau tidak? Keluarga Wei ini sengaja mempermalukanku di depan umum. Aku, Xiao Dingi. Mana mungkin tipe laki yang hidup mengandalkan wanita? Fu Er, kita satu keluarga, ngapain bicara seperti orang luar? Karena sudah bicara soal harta bawaan, kebetulan ada satu hal yang harus kujelaskan padamu. Sejak aku menikah ke keluarga Xiao, harta bawaanku pakai untuk tutupi defisit keluarga Xiao. Puluhan ribu angka, saudara laki dari keluarga ibu berdua, merampas banyak toko hartaku, bahkan berkedok. Nama keluarga Wei melakukan hal-hal tak terpuji. Keluarga Wei ini datang dengan persiapan. Dia sama sekali tak berniat berdamai. Astaga, merampas harta bawaan, malah berkedok. Masa menyerang. Sang putri cantik dan baik hati, malah dinikahkan dengan orang tak tahu diri. Apa-apaan ini? Betul. Penderitaannya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Aib keluarga jangan diumbar. Merusak nama keluarga Xiao. Apa untungnya bagimu? Ayo, ikut aku pulang sekarang. Lepaskan. Kamu cuma kesal karena aku acuhkanmu, 3 tahun tak satu ranjang. Malam ini, aku akan ke kamarmu. Ya ampun,
Putri secantik bidadari. Jenderal Xiao malah demi selir hambar ini mengabaikan sang putri. Penghinaan besar. Ikut aku, atau jangan salahkan aku tak kenal ampun. Anakku, Jenderal Xiao mengancam putri di hadapanku. Kau sungguh hebat. Aku tadi terlalu emosi. Kurang ajar. Pengawal, tangkap saudara laki-laki Nyonya Sang. Yang kemana-mana menipu, bawa ke pengadilan. jangan. Itu uang keluarga kami. Jangan. Weh, kamu masih belum hentikan mereka? Dasar kurang ajar. Ibu mertua ini sehari-hari. Begitulah menghina Putri Yong'an. Sungguh tak tahu diri. Nyonya Sang bersikap tak pantas, mengancam putri. Jiani, Ya, pukul dia. tidak bisa. Anakku adalah jenderal besar. Siapa yang berani? Keluarga Xiao keterlaluan. Kepalaku sangat pusing. Putriku pingsan karena marah. Aku akan membawanya pulang dulu. Selidiki kasus ini dengan baik. Tuan Su, sebelum kasus ini terungkap jelas, jangan lepaskan siapapun. Jiani, Kembali ke rumah. Wei Shi, aku akan membuatmu membayar. Wei Shi biasanya mudah diatur, kenapa belakangan ini? Seperti orang yang berbeda. Selamatkan cucuku. Nenek Gui, jaga baik-baik Nyonya tua. Jangan keluar dari halaman selangkah pun. Aku akan mencari Wei Shi. Baik. Akting putri hari ini sungguh luar biasa. Akhirnya bisa melampiaskan amarah. Yang berutang padaku harus dikembalikan. Tapi, keluarga Xiao sudah menghabiskan banyak uang putri. Kekurangannya mungkin tidak bisa dikembalikan, putri tetap rugi. Xiao Dingyi di kota perbatasan. Menyimpan tabungan rahasia, jika uang itu digunakan untuk menutupi. Cukup. Tapi, apakah Jenderal Xiao akan setuju? Jika dia masih ingin Ling Shi dan anak itu dipenjara hidup, dia harus memberikannya padaku. Ada apa? Putri, ini mual karena hamil. Apa? Sepertinya, urusan perceraian dengan Xiao Dingyi harus dipercepat, tunggu sampai kandungan besar, tidak bisa disembunyikan. Aku harus pulang, melahirkan anak ini diam-diam. Nak, tenang saja. Ibu akan membesarkanmu. Putri, Xiao Dingyi menunggu di luar, ingin bertemu. Mau ditemui? Kupikir dia bisa bertahan lama, ternyata hanya semalam sudah tidak sabar. Wei Shi semakin cantik, dulu, jika aku hidup baik-baik dengannya. Mungkin tidak akan sampai seperti ini. Ling Shi sedang hamil, dia dan Shen Er. Tidak tahan di penjara, cepat batalkan laporan. Lepaskan mereka semua. Jenderal Xiao meminta bantuan dengan sikap seperti ini? Sikap apa yang kumaksud? Nyonya Wei, kau adalah nyonya utama keluarga Xiao, mengurus selir dan anak-anak-anaknya. Itu sudah menjadi tugasmu sejak awal. Kau masih menganggapku sebagai istri sah MU? Orang luar yang tidak tahu apa-apa. Bahkan mengira aku adalah musuh bebuyutan keluarga Xiao MU. Ibumu itu, 3 hari 2 hari mengadukanku ke kantor pengadilan. Ibuku memang bodoh, tidak perlu kau pedulikan dia. Keluarga MU merebut maharku. Bukankah orang itu sudah ditangkap? Jangan terlalu seriuslah. Lalu bagaimana denganmu? Kau di luar sana sudah punya anak dengan wanita lain. Dan aku adalah orang yang terakhir tahu tentang ini. Posisi istri sah ini, siapa mau siapa yang ambil, aku tidak peduli. Ternyata dia cemburu, meskipun mulutnya berkata-kata keras. Itu cuma karena dia iri, Nyonya Ling punya anak bersamaku. Dia pasti sangat mencintaiku. Baiklah. Aku salah. Kau lepaskan ibu dan anak mereka. Malam ini aku akan pergi ke kamar MU. Dan buat anak bersamamu.
Pergi. Siapa yang mau buat anak denganmu? Kau cuma perlu kembalikan semua uang yang aku berikan keluarga Xiao selama bertahun ini, maka aku akan suruh Heng melepaskan mereka. Kau. Nyonya Wei, kita adalah keluarga. Apakah perlu hitung segitunya? Kau benar-benar sama sifatnya dengan ibumu yang tukang cari masalah itu. Hari ini ada dua pilihan. Aether beri uang, atau kau tunggu saja Nyonya Ling dan putramu mati bersama. Oke. Aku setuju. Bagaimana lagi? Tunggu aku sebentar. Baik, Jenderal silakan kembali menunggu kabar. Hari ini Nyonya Ling dan putramu bisa pulang ke rumah. Nyonya Wei, selagi kau hidup, kau adalah istri Xiao Dingiku. Ketika mati, kau juga harus masuk ke makam keluarga Xiao. Aku lihat sampai kapan kau bisa bersikap keras kepala seperti ini. Putri, apa itu ladang gaji? Ladang gaji itu adalah tanah yang diberikan oleh Kaisar kepada pejabat pengadilan. Semua hasil panen dari ladang itu menjadi milik pejabat tersebut. Dan juga bebas pajak. Begitu rupanya. Di kehidupan sebelumnya, ayahku kalah perang karena kekurangan persediaan pangan. Yang menyebabkan kekalahan itu. Di kehidupan ini, dengan memiliki ladang subur ini, aku bisa membantu pasukan Sanbei melewati masa sulit ini. Tuan Putra Mahkota, ini adalah area belakang rumah untuk keluarga. Jika ada urusan, mari kita pindah ke ruang depan untuk bicara. Tuan Putra Mahkota, ini adalah rumah belakang. Pangeran, mengapa Anda datang? Putri, aku datang kemari untuk meminta pohon Phoenix di taman Anda. Pohon Phoenix ini. Apa? Mau pohon di tamanku? Putri, ahli nujum di kediamanku bilang, aku kekurangan unsur kayu. Harus ada pohon Phoenix berkualitas tinggi untuk melengkapinya. Putri, bisakah Anda merelakannya? Bicara omong kosong dengan serius. Dia pasti tidak datang untuk pohon Phoenix. Sama sekali bukan untuk pohon Phoenix. Maafkan saya, Pangeran. Aku juga sangat menyukai pohon ini, Pangeran. Cobalah cari pohon lain. Sudah kubilang, alasan ini terlalu dipaksakan, tidak akan berhasil. Jenderal Xiao, bagaimana jika Anda menghindar sebentar? Aku ingin berbicara berdua dengan Putri, mungkin dia akan berubah pikiran. Dia akan berubah pikiran. Apa? Aku menghindar? Dia datang ke rumah belakang, menyuruh Xiao Dingyi menghindar. Terbalik tatanan langit dan bumi. Pangeran, masalahnya, Anda adalah pria luar. Berduaan dengan istriku. Tidak pantas secara etika, bukan? Hanya berbicara berdua sebentar, Jenderal Xiao. Jangan-jangan Anda tidak percaya pada integritas dan Putri. Integritas kami berdua. Tidak. Pangeran, Anda salah paham. Masalahnya pria dan wanita berbeda, aku takut ini tersebar. Orang luar akan bicara sembarangan. Merusak reputasi pangeran. Selama Jenderal Xiao tidak bicara, siapa yang akan tahu? Aku. Lagi pula kami berdua jujur, tidak takut bayangan miring. Juga tidak takut dicemari orang. Cukup bersih, ayah si anak. Pangeran, semua hal bisa aku setujui, tapi hal ini. Xiao Dingyi, kau di luar punya banyak selir. Punya anak dengan orang lain, begitu berani. Aku dengan pangeran. Hanya berunding beberapa urusan penting, tidak boleh? Jenderal Xiao, silakan. Cui Heng statusnya mulia. Mana mungkin tertarik pada Wei Fu, orang bodoh tanpa isi. Itu pun wanita bersuami. Aku yang terlalu banyak pikiran. Pangeran, silakan bicara. Aku tidak percaya. Anda mencariku larut malam hanya untuk sebatang pohon. Aku datang jauh-jauh mencarimu, kau biarkan aku berdiri di sini. Jiang Yu, sajikan teh. Tidak perlu. Aku cuma tidak tahan angin saja. Kamu tidak mau mengajak aku masuk duduk-duduk? Apa? Laki-laki dan perempuan sendirian di satu ruangan, kurang baik. Waktu di kereta kuda dulu, kamu tidak bilang begitu. SST.
Masuklah. Pangeran, silakan katakan, ada apa datang mencariku? Heng datang hari ini atas permintaan ayahanda. Lihat, Surat ayah. Pantas saja di kehidupan sebelumnya, ayah menyerahkan pasukan Sanbei ke tangan Cui Heng. Ternyata mereka selalu berhubungan. Afu, ayah salah. Karena budi menyelamatkan nyawa. Ayah menjodohkanmu dengan Xiao Dingi. Tak disangka dia bukan orang baik. Kamu mau bercerai, ayah mendukungmu. Ini surat ayahku untukku. Kamu lihat apa? Aku dan kakakmu tidak ada di ibu kota. Aku minta Pangeran Gao yang lebih memperhatikanmu. Kamu ada kesulitan, cari saja dia. Ayah menyuruh Cui Heng memperhatikan aku. kamu melotot padaku kenapa? Ayahanda menyuruhku memperhatikanmu. Tidak tahu putri, ada tidak? Yang butuh bantuan Heng? Bantuan tidak perlu. Hanya mohon pangeran. Lain kali datang mencariku, beritahu dulu. Mendadak masuk ke bagian dalam, menakutkan. Putri benar-benar tidak punya permintaan apapun? Pangeran, harap aku punya permintaan apa? Misalnya, bercerai dengan Xiao Dingisi. Pengkhianat itu, lalu menikah denganku. Apa? Jangan-jangan dia jatuh cinta padaku setelah malam itu? Pangeran, jangan bicara sembarangan. Surat sudah disampaikan. Kalau tidak ada urusan, silakan pulang dulu. Ngambil gelasku buat apa? Kenapa? Aku membantumu, ambil sedikit imbalan tidak boleh? Aku ambilkan yang baru. Tidak. Aku mau yang ini. Putri, sebulan lagi adalah perburuan musim semi. Kamu akan datang, kan? Di kehidupan sebelumnya, Xiao Dingi di perburuan musim semi. Meraih juara pertama, ditambah doronganku. Bagus, Xiao Dingi. Maka kamu isi posisi kosong, wakil komandan garnisun ibu kota. Terima kasih, Yang Mulia. Akan. Baik, kalau begitu. Tunggu kabar baik. Di kehidupan ini, aku tidak akan biarkan Xiao Dingi kembali menunjukkan kehebatan. Aku harus dengan tanganku sendiri memotong tangga pendakiannya. Shuang Er, kenapa kamu datang ke sini? Kondisi tubuhmu sedang tidak memungkinkan. Hari sudah gelap, jalannya licin. Bagaimana kalau kamu jatuh? Jenderal, hari sudah malam. Aku lihat lampumu masih menyala, jadi aku datang untuk melihatmu. Ini apa? Ada orang yang ingin merekrut jenderal. Shuang Erku memang pintar. Pohon Phoenix sudah tumbuh, hanya menunggu burung Phoenix datang. Surat ini, kalau bukan dari pangeran kelima, pasti dari Permaisuri Yu. Memang benar ini, wanita Xiao Dingiku. Tebakanmu sangat tepat, tidak seperti keluarga Wei itu. Hanya tampak bagus luarnya, tapi sebenarnya bodoh sekali. Tentu saja, sudah beberapa tahun ini bersama jenderal. Shuang Er juga sudah banyak berkembang loh. Tapi, pernikahan kita sudah didakwa oleh pejabat pengawas. Tidak bisa diadakan secara besar-besaran. Aku takut harus membuat Shuang Er menderita. Xiao Lang, aku tidak akan membuatmu kesulitan. Selama ada aku di hatimu, aku sudah puas. Keluarga Wei, sehebat apapun keluarga orang tuamu, tidak bisa menahan hati pria, akhirnya kamu justru menyiapkan segalanya untukku. Ling Shuang, caranya sangat licik. Di acara seperti ini, dia bahkan bisa membujuk Xiao Dingi, membawa dia datang ke sini. Dia setiap saat selalu memperhatikan Xiao Dingi. Apakah dia benar-benar mencintainya sedemikian rupa? Pergi. Bukankah itu tidak baik? Ini juga akan membahayakan tubuhmu. Suruh kamu lakukan saja. Baik. Bagus, tenda sudah didirikan. Hari ini semua orang istirahat sebentar, besok pagi kita lanjutkan pertandingan berburu. Sepupu, tunggu dulu. Datang lagi satu orang. Aku tahu sekarang kamu berada dalam situasi yang sulit di keluarga Xiao. Kalau nanti Jenderal Xiao berbuat hal buruk padamu lagi, datang saja ke Istana Putra Mahkota mencariku. Aku sebagai sepupu akan membantu kamu menyelesaikannya. Terima kasih kakak sepupu.
Fuer. Dulu aku selalu berpikir bibiku akan menjodohkanmu menjadi permaisuri putra mahkota untukku. Salam guru. Kamu masih ingat memanggilku guru? Pelajaran yang kuajarkan padamu tidak boleh kamu abaikan. Baik. Aneh. Pandangan guru hari ini kepadaku sepertinya ada sedikit niat jahat. Tuan Putra Mahkota. SST. Jangan banyak bicara. Tuan Putri, saya akan ambil air untuk cuci tangan Anda. Baik, cepat pergi. Apa yang terjadi? Tuan Putri, Tuan Putra Mahkota kita diracuni. Kemah belum diperiksa racunnya, tidak bisa ditempati. Saya terpaksa menitipkan Tuan Putra Mahkota di sini dulu. Apa? Sudah kubilang, alasan seperti itu terlalu dipaksakan. Bukan, diracuni? Racun apa? Lagi pula, ada tabib istana yang ikut, bawa dia cari tabib. Kenapa dimasukkan keranjangku? Bawahan akan periksa dulu soal racun ini. Nanti akan kembali menjemput Tuan Putra Mahkota. Hei, berhenti. Afu, sepertinya aku akan mati. Bangun. Aku ini wanita bersuami, bagaimana bisa? Menang lagi mau? Afu, aku sudah sangat tidak enak badan. Bisakah kamu jangan mendorongku lagi? Jiani, ada apa? Keracunannya keracunan. Kenapa harus diikat seperti ini? Iya kan? Lihat. Aduh. Kamu gila? Kenapa pakai baju seperti itu? Fuer, aku keracunan obat perangsang. Bisakah kamu membantuku? Bantu apa? Bantu? Jangan ngomong sembarangan. Keluarlah dari sini. Afu. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Lupa dulu. Waktu kamu sendiri keracunan cinta, naik ke keretaku. Aku tanpa bicara langsung menolongmu. Tega kamu tinggalkan aku? Siapa berani meracuni Tuan Putra Mahkota dengan perangsang di perburuan musim semi? Cui Heng. Jangan, cepat keluar. Sial, begitu mudah ketahuan? Tidak bisa. Aku tidak bisa mengaku, itu terlalu memalukan. Aku benar-benar sakit. Keluar. Aku tidak pergi. Afu, istirahat dulu. Xiao Dingi ada di luar. Afu, cuaca hari ini tiba-tiba dingin. Aku bawakan selimut untukmu, takut kamu kedinginan. Afu, apakah ini berarti kita tertangkap basah? Ini salahmu. Sakit. Sekarang aku terjun ke Sungai Kuning pun tak bisa membersihkan namaku. Kalau begitu aku masuk ya. Jenderal Xiao jangan. Sudah larut malam, aku sudah beristirahat. Jenderal Xiao mohon pulang dulu. Afu, kita suami istri, jangan sungkan. Cepat sembunyi di bawah tempat tidur, cepat. Aku sekarang lemah dan sakit-sakitan, lagi baru saja kena obat. Aku tidak mau pergi. Aku bantu kamu sembunyi. Tidak usah sembunyi. Afu. Kamu. Afu. Kamu benar-benar sudah istirahat. Jenderal Xiao, taruhlah kasur dan selimutnya, lalu mohon pulang dulu. Sudah datang, malam ini juga kita selesaikan malam pengantin dengan Wei Fu. Penuhilah keinginannya, agar dia dengan rela hati membantuku. Afu, kita sudah bersama 3 tahun, belum pernah malam pengantin. Bagaimana kalau malam ini? Jenderal, mohon berhenti. Afu, ini salahmu, kita suami istri. Bagaimana bisa begitu asing? Jangan main-main. Aku beritahu kamu, kecuali kamu berikan aku penawarnya. Kalau tidak, aku akan lanjutkan. Suamiku sekarang ada di luar, kamu tahu kamu sedang melakukan apa? Pangeran muda ini tentu tahu, sedang melakukan apa. Afu jangan marah, itu Nona Ling, dia hanya selir. Tidak akan mempengaruhi posisimu sebagai istri utama. Bagaimana kalau malam ini kita buat anak? Kamu minggir sana. Afu aku tahu, semakin kamu marah, berarti semakin peduli padaku. Cui Heng, kamu sedang bermain api. Anak perempuan malu-malu, ada hal-hal yang di hati setuju. Tapi di mulut,
tidak mau mengatakannya, aku tahu, malam ini. Aku akan buat anak bersamamu. Hentikan. Akhirnya datang juga. Kalau lebih lambat, Junzu aku ini akan ditarik untuk dimasukkan keranjang babi. Kamu buka matamu lihat, siapa aku ini. Aku ini majikanmu, berani-beraninya kamu melakukan aku seperti ini. Majikanku cuma Junzu. Junzu tidak memanggilmu untuk melayani. Kamu datang tanpa diundang, itu tidak sopan. Kamu, Kalau tidak keluar, aku akan membuatmu keluar dengan berbaring. Huk huk huk. siapa di dalam? Keluar. Afu, ada pria di ranjangmu. Jangan sembarangan menuduh. Aku hanya terkena flu hari ini. Batuk-batuk sedikit saja. Afu, buka tirai ranjangmu, biarkan aku lihat. Kebakaran. Suang R. Daoi, kau juga pergi lihat. Baik. Waifu, kamu. Apa kamu ingin membunuhku dengan cara menutup mulutku dulu? Kamu hampir membunuhku. Kalau urusan kita berdua terbongkar. Kamu paling hanya reputasi rusak. Tapi aku wanita bersuami. Menurut hukum Dasheng, aku harus dihukum dengan dimasukkan ke dalam keranjang babi. Tenang saja, Junzu. Tadi di tanganku sudah sembunyikan jarum perak, apalagi. Xiao Dingi pasti tidak akan menemukan kita. Ditambah lagi, aku memang sudah keracunan. Kamu tidak mungkin tega melihat aku mati, kan? Kamu. Jangan-jangan. Malam itu. Shizi, jangan bicara sembarangan. Cepat pulang saja. Jangan-jangan malam itu dia benar-benar hamil anakku? Dia bersikeras tidak mau terima aku, kemungkinan besar karena sedang hamil. Tenang saja Junzu, obat ini sebenarnya aku yang taruh sendiri. Aku pulang nanti akan minum penawarnya sendiri, kamu malam nanti. Istirahat yang baik, ya. Tadi di luar sebenarnya terjadi apa? Junzu, tenda Yulao Taijun kebakaran. Istri Ling yang sedang hamil besar menyelamatkannya. Yulao Taijun langsung menjadikannya cucu angkat. Oh. Kebakaran ini memang datang tiba-tiba. Kemunculan istri Ling juga mencurigakan. Aku memang meremehkannya. Maksud Junzu, semua ini dia yang atur sendiri? Menyelamatkan Yu Lao Taijun sama saja dengan mendekati Pangeran kelima dan selir Yu. Ini mungkin juga yang diinginkan. Xie Di. Junzu, istri Ling adalah bencana. Bagaimana kalau hamba saat malam gelap menghabisi dia? Di saat-saat seperti ini, kita justru harus lebih tenang. Kalau mau menangkap ikan besar, tangkap dulu yang kecil. Apakah Junzu juga berniat mengincar keluarga Yu? Aku lelah. Kamu boleh pergi dulu. Baik. Di kehidupan sebelumnya, pengkhianatan Xiao Dingi terhadap keluarga Wei mungkin sudah dimulai dari saat ini. Di kehidupan ini, aku tak akan biarkan tragedi itu terulang. Dalam kompetisi berburu musim semi ini, pemenangnya ditentukan berdasarkan hewan buruan yang paling ganas yang berhasil dibunuh. Jangan sampai kalian mengecewakanku. Baik. Aku juga ikut. Fuer cuma seorang perempuan. Ngapain ikut-ikutan bikin ribut? Kaisar, meskipun Fuer seorang perempuan, tapi dia berasal dari keluarga militer. Menurutku, mungkin dia tidak kalah dari pria. Ah, keturunan keluarga militer? Keluarga Wei itu cuma orang bodoh yang dipelihara di rumah. Jangan bilang bisa bela diri. Strategi saja dia kalah dariku. Hidup putra mahkota.
Dasar bodoh. Matinya putra mahkota malah bagus. Kok bisa keluarga Wei? Kakak putra mahkota, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Fuer hebat sekali. Dulu Ibu Suri seharusnya menjodohkannya denganku. Beruang hitam yang besar sekali. Siapa yang berhasil memburunya, Baginda? Tadi hamba nyaris diserang beruang ini. Untungnya Junsu berhasil membunuhnya dan menyelamatkan hamba. Benarkah? Ruier, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Untung Junsu datang tepat waktu. Bagaimana, Kaisar? Bukankah keponakanku ini tidak kalah dari pria? Hahaha. Fuer, pantaslah sebagai putri Jenderal Wei yang tua. Perempuan tangguh tak kalah dari pria. Tapi, Fuer, tentang kemampuan bela dirimu ini, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Lapor, Baginda. Ini cuma beberapa jurus yang kupelajari diam-diam dari ayah dan kakak. Sikha. Aku menikah dan masuk keluarga Xiao, Jenderal Xiao bilang. Dia tak suka perempuan yang suka berkelahi. Jadi aku tak pernah menunjukkannya. Begitu rupanya. Demi aku, ucapan itu sebenarnya cuma untuk mengejeknya karena kalah dari keluarga Ling. Siapa sangka dia benar-benar bisa bela diri. Lagi-lagi demi Xiao Dingi. Kompetisi berburu kali ini menentukan pemenang berdasarkan buruan paling ganas. Fuer, apa yang kau inginkan? Sudah kuharapkan, Wei pasti paham maksudku. Mintakan aku posisi di istana. Hamba memang ada permohonan, mohon yang mulia mengabulkannya. Dia memang mencintaiku. Dia istriku. Kalau bukan untuk suaminya, untuk siapa lagi merencanakan ini? Katakan saja. Selama bisa kulakukan, takkan ingkar janji. Yang mulia, sejak kecil hamba terbiasa tinggal di rumah besar. Kini Jenderal Xiao tiba-tiba menambah 2 selir. Dan 2 anak. Rumahnya jadi agak sempit. Gadis ini ngomong apa sih? Tapi jabatan Jenderal Xiao tak memungkinkannya. Tinggal di rumah lebih besar. Jadi, hamba mohon yang mulia memberikan anugerah, sediakan rumah untuk Putri Yong'an. Dia malah minta anugerah untuk dirinya sendiri? Oh, ini... Yang mulia, kasihanilah Fuer. Cuma sebulan, mertuanya sudah melaporkannya ke pengadilan. 2 kali. Ada hal seperti itu? Benar, Yang Mulia. Rumah jenderal kecil itu. Sungguh tak pantas. Mohon kabulkan permohonannya. Sampaikan titahku. Perintahkan Kementerian Dalam Negeri menyediakan rumah untuk Putri Yong'an. Terima kasih, Yang Mulia. Kita beristirahat semalam, besok pagi langsung kembali ke ibu kota. Wei Fu, kau gila? Tak minta jabatan untukku, malah minta rumah untuk dirimu sendiri? Jenderal Xiao, beruang hitam ini kubunuh. Penghargaan Kaisar. Seharusnya untukku. Apa salahnya minta hadiah untuk diri sendiri? Untuk apa kau butuh banyak rumah? Mas kawin keluarga Wei. Sudah cukup banyak kan? Rumah-rumah itu berbeda dengan rumah putri. Yang secara resmi diberikan Kaisar. Aku harus membesarkan anak sendiri. Dengan rumah putri, anakku tak perlu hidup menumpang. Kau. Kenapa gadis ini tak lagi terkendali? Kenapa kau lagi di ranjangku? Kudengar Xiao Dingi punya simpanan. Putri juga bisa menjadikanku simpanan. Aku sama sekali tak keberatan. Apa yang dikatakan Cui Heng? Dia Pangeran Gaoyang, guru pangeran mahkota. Cui Heng, jangan main-main. Meski Xiao Dingi bersalah padaku, aku tak perlu menjaga kesetiaan untuknya. Tapi sebelum perceraian, aku juga tidak mungkin melakukan hal yang tidak bermoral itu. Bercanda kok. Ayo, coba cicipi. Buah plum asam. Kok kamu tahu aku lagi suka ini? Asam anak laki-laki, pedih anak perempuan. Jangan-jangan ini anak laki-laki? Aku dengar dari Daoi. Daoi yang baik ya. Rupanya punya 2 tuan. 2 tuan kenapa? Masa aku mau celakai kamu? Lagi pula Putri lupa ya? Heng sudah jadi milikmu. Masalah hari itu, pangeran jangan dibahas lagi. Disebut-sebut terus. Denyut nadi Fuer, ternyata benar hamil. Gak disebut mulut, ditaruh di mana? Di hati?
Yang Mulia Pangeran, aku ini istri orang. Bercerai. Kalau nggak bisa, tekan terus. Tekan terus orang bernama Xiao Dingyi itu. Aku mau dia nggak bisa hidup di ibu kota. Kamu, Fuer, kamu cuma punya dua pilihan ini. Kamu harus pilih satu. Pangeran, kenapa harus aku? Apa? Putri tanya kenapa harus kamu. Masa Putri nggak tahu? Aku nggak ngerti omonganmu. Putri sudah pegang sandera aku. Mau hidup tenang sama Xiao Dingyi? Sandera apa? Ya tentu saja. Anakku. Kamu kok. Tadi denyut nadinya, ternyata benar. Kamu memang hamil. Anakku. Nggak. Malam itu aku kena obat birahi. Minta kamu bantu netralin. Kamu nggak mau sama sekali. Lagi pula, malam itu kamu juga. Aku langsung tahu. Kamu pasti hamil anakku. Apa? Sejak itu, aku selidiki juga obat rahasia barat, Dewi Seroja. Obat itu nggak cuma bikin hamil sekali, tapi semua obat aborsi. Nggak mempan. Sejak itu, aku tahu. Kamu memang hamil anakku. Yang Mulia Pangeran memang cerdas. Tapi anak ini, pertama-tama adalah anakku. Baru kemudian anakmu. Jangan-jangan kamu ingin merebut anak dariku? Yang Mulia Junsu. Kamu benar. Anak ini memang milikmu. Baru kemudian milikku. Jadi, yang pertama ingin kurebut adalah istri. Maka anak itu, secara alami, akan jadi milikku. Yang Mulia Shizi, kita berdua tidak punya perasaan. Junsu, kukatakan padamu. Sekali gagal, coba lagi. Perasaan itu bisa dibangun. Aku punya banyak waktu. Setiap hari memanjat tembok. Kukatakan padamu. Kalau satu hari gagal, Heng akan datang mencarimu setiap hari. Sudah kuperintahkan pada Daoi. Sebelum kamu dan Xiao Dingyi bercerai. Dia tak boleh mendekatimu, menyentuh sehelai rambutmu pun. Kalau tidak, akan kupenggal kepalanya. Tentang perceraianku dengan Xiao Dingyi, Daoi juga sudah memberitahumu. Junsu, dengan kemampuanmu sekarang, Xiao Dingyi sama sekali tak pantas untukmu. Kalau tidak, kenapa di arena berburu hari ini? Kau jatuhkan panahnya, dan malah meraih prestasi untuk dirimu sendiri. Bahkan mengupayakan kediaman Junsu untuk dirimu. Shizi sudah melihatnya, aku tak perlu berbasa-basi. Xiao Dingyi mengkhianatiku. Bahkan bersekutu dengan keluarga Ling menghinaku. Aku tak hanya akan bercerai darinya, tapi juga akan menginjaknya ke tanah. Lalu, rencanamu, butuh bantuanku? Tidak perlu. Dendamku sendiri akan kubalaskan sendiri. Kalau begitu, setelah bercerai dengannya, mungkinkah mempertimbangkanku? Sudah larut, aku mengantuk. Yang Mulia Shizi, pulanglah dan istirahat. Fuer, aku pasti akan kembali. Kamu pasti akan menerimaku. Aku. Terlahir kembali. Masih bisakah aku percaya pada pria di dunia ini? Junsu, akhir-akhir ini Anda selalu menyuruhku mengamati gerak-gerik Lin Xuangshuang. Aku menemukan, dia sering pergi ke villa keluarga Yu. Kebakaran saat berburu musim semi lalu, dia menggendong nenek Yu. Keluar dari kobaran api. Bukan rencananya, pasti rencana pangeran kelima. Dan selir Yu. Ayo, kita pergi lihat. Masuk. Kok baru sampai? Aku kangen banget.
Ling Shuang diam-diam ketemu Qizuan. Sayang, tak kira kamu punya trik baru. Jangan lagi, Tuan, kasihanilah. Aku lagi hamil, nggak kuat. Anak yang ganggu ini, kapan gugur? Sebentar lagi, bahkan cara alihkan perhatian. Sudah aku pikirkan. Perut gede gini masih nggak diam. Aku sudah siap semuanya, tinggal tunggu kamu. Tuan jangan khawatir, ini kan buat kasih kabar baik. Ini peta penempatan pasukan tentara Zhenbei. Bagus, Xiao Dingi mau apa? Dia mau posisi komandan pasukan 5 kota. Apa? Xiao Dingi. Nafsu besar banget ya. Tuan nggak mau kasih. Aku juga rasa nafsunya besar. Nanti aku bilang ke dia. Sudahlah. Sekarang lagi masa krusial. Apapun yang dia mau, akan aku penuhi. Xiao Dingi tega hianati ayah dan kakakku. Junzu, Xiao Dingi sampai. Demi kepentingan pribadi, mau jual benteng militer Zhenbei ke pangeran kelima. Rupanya, kekalahan ayah di kehidupan sebelumnya. Bukan cuma karena pasokan terputus, kuda perang juga diutak-atik. Sama pangeran kelima. Dah, oi. Antarkan surat ini ke garis depan tentara Zhenbei, ke tangan ayahku. Siap. Ayah, semoga dengan peringatanku kali ini, kamu bisa selamat dari bahaya. Jinzu, kalau Xiao Dingi dan Ling Shuang ini mau diapakan? Xiao Dingi sekarang cuma tahu peta penempatan pasukan ayahku aja. Aku sudah kirim surin ke ayah buat pindah. Dia nggak bisa ancam keluarga Wei. Soal Ling Shuang itu, kayaknya dia mau manfaatin keguguran. Gua sekaligus 2 sasaran. Maksudmu, dia mungkin pakai kasus keguguran ini buat nimpain ke kamu. Terus kita harus gimana? Panggil Hua Mei ke sini. Saatnya dia membalas budi. Ya. Kenapa matanya merah begini? Ada apa ini? Junzu, tolong bela hamba. Kau sekarang selir terhormat, tak perlu menyebut diri hamba. Junzu, kau baik sekali padaku, seharusnya aku tidak menyerahkan diri pada Xiao Dingi. Hanya berakhir sendiri di kamar kosong. Sendiri di kamar kosong. Ini, Ling Shuang sudah hamil. Sebagai pengantin baru, seharusnya kau disayang. Jinzu, Ling Shuang si manis itu, hamil pun masih bisa menggoda jenderal, tidur di tendanya tiap hari. Hebat, habis melayani pangeran kelima. Pulang masih harus memuaskan Xiao Dingi. Junzu, Hua Mei jujur, bukan hanya itu. Si manis itu menyiksaku tiap hari, di kediaman jenderal. Aku bahkan tak lebih dari pelayan rendahan. Kau tahu untuk apa aku panggil kau hari ini? Junzu tolong aku mau jadi pedang terkuat di tanganmu. Dia masih punya cacing Jiangyu. Tak takut dia berkhianat. Baik. Karena musuh kita sama, adalah Ling Shuang. Mengapa tidak? Kita bekerja sama menghilangkannya. Bagus Junzu, aku lakukan apa saja. Aku cuma mau si manis itu cepat mati. Junzu, ini kenapa? Waspada maling. Kenapa pintunya dikunci? Pangeran. Mungkin Junsu yang mengunci, malam ini dingin. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Dikunci. Kenapa dia mengunci? Jangan pura-pura di depanku. Junsu kenapa kunci? Kau sendiri tahu kan? Maling datang tiba-tiba, Junzu memang waspada.
Fuer buka pintu, aku mau lihat anakku. Aku rindu dia. Cui Heng pelan, tengah malam. Kau mau aku dihukum mati ya? Sayang, aku rindu anak kita. Buka pintu. Permintaan kecil ini saja tak bisa kau penuhi. Anak masih di dalam perut. Kamu lihat apa? Sayang, aku kangen kamu. Biar aku lihat kamu dong. Izinkan aku bertemu kamu sekali saja. Aku mohon, sayang. Biarkan aku masuk dong, sayang. Pergi. Pergi. Ada apa ribut-ribut? Malah membawa pria luar ke halaman belakang. Ibu, hamba menemukan di tubuh pelayan ini ada sebuah kutang perempuan. Setelah diperiksa lebih teliti, di atasnya ternyata disulam huruf W. Apa? Apakah ini kutang milik W? Ibu, awalnya hamba juga tidak percaya. Kakak akan berselingkuh dengan pelayan rumah, Fufu. Jadi, hamba memanggil adik Huamei untuk mengidentifikasi. Lagi pula, adik Huamei dulu adalah dayang pribadi Wei. Barang-barang kecil seperti ini pasti pernah dia lihat. Ibu, pakaian dalam Junsu dulu selalu hamba yang bertugas membelinya. Huruf W di atas ini adalah hamba sendiri yang menyulamnya. Tidak mungkin salah. Tidak masuk akal. Si manis Wei ini ternyata berbuat mesum dengan pelayan rumah yang hina. Bagaimana dia tega memperlakukan anakku seperti ini? Panggil si manis Wei itu kemari. Sekarang juga. Ada keperluan apa ibu memanggil hamba? Kamu sudah berbuat mesum dengan pelayan, masih berani tanya ada apa? Jangan-jangan ibu mengira kutang ini milik hamba? Huamei sudah mengaku, kamu masih berani membantah? Si manis, terakhir kamu membuatku hampir mati dipukuli. Kali ini aku pasti akan menenggelamkanmu dalam sangkar babi. Junsu, kenapa kamu berbuat hal yang merugikan jenderal? Perkara ini belum diselidiki dengan jelas. Kalian sudah ingin menghukumku? Kakak, aku tahu kamu pasti tidak sengaja. Pasti pelayan itu yang menggoda kamu. Asal kamu mau bertobat dengan tulus kepada jenderal, adik pasti akan membelamu. Aku. Perutku. Chuang kamu kenapa? Ibu, perutku sakit sekali. Anakku, apakah anakku sudah tidak ada? Kamu benar-benar wanita jahat. Tidak hanya berselingkuh. Kamu juga membunuh cucuku. Aku akan melaporkan ke pihak berwajib. Ibu, ini sudah ketiga kalinya melaporkan hamba ke Yamen. Kali ini, apakah ibu yakin? Wanita menikah yang berselingkuh dengan pria lain memang seharusnya dihukum mati. Sekarang malah membunuh cucuku. Aku akan melapor. Baiklah. Semoga ibu tidak menyesal nanti. Nona Zhang, kamu yang minta mati. Kali ini aku akan membuatmu tidak bisa kembali. Nona Zhang, kenapa kamu lagi? Hakim yang adil, kali ini Anda harus membela saya. Nyonya Xiao menuntut menantunya lagi ke pengadilan. Ini sudah ketiga kalinya bulan ini. Putri kerajaan Dapak. Ibu mertua jahat seperti ini, sungguh menyedihkan. Pangeran, kenapa datang? Semua tidak perlu panik. Aku hanya kebetulan lewat. Tuan Su, silakan lanjutkan persidangan. Baik. Silakan Pangeran duduk. Pangeran sangat tampan, bahkan napasnya seksi. Kebetulan lewat? Apa Daoi memberitahunya? Hakim yang adil, Nona Wei ini berselingkuh dengan pria lain. Ini buktinya, kamu yang bilang sendiri. Tuan, 3 malam lalu, saya menyapu daun di halaman. Putri kerajaan memanggil saya di balik bukit batu, katanya selama 3 tahun ini. Tidak pernah sekamar dengan jenderal, merasa kesepian. Jadi kami di balik bukit batu. Setelahnya, putri kerajaan memberi saya kutangnya. Hakim yang adil, putri kerajaan yang menggoda saya.
Saya tidak bersalah. Putri kerajaan, kamu berselingkuh dengan pelayan di rumah. Benar begitu? Shuang-er, kenapa kamu di sini? Perutmu. Sial. Jenderal, kejadiannya seperti ini. Kakak mungkin juga. Salah pikir. Cepat selamatkan dia di kantor kabupaten. Dia berani berselingkuh di belakangku. Dan membunuh anak kita. Dia pantas mati. Jenderal, jangan marah. Wei Fu, kali ini kamu pasti mati. Nona Wei, kamu berani berselingkuh di belakangku. Jenderal Xiao, Tuan Su belum memutuskan. Kenapa buru-buru? Beberapa hari ini aku ingin sekamar, tapi kamu selalu menolak. Ternyata kamu sudah tidak perawan. Tenang, putri kerajaan memang sudah tidak perawan, sayangnya. Jenderal Xiao, kamu salah orang. Sebagai suami putri kerajaan, Jenderal Xiao seharusnya mencari tahu kebenaran untuk membela nama baiknya. Tapi Jenderal Xiao langsung menuduh selingkuh. Kenapa di atas kepala Junsu? Benar, keluarga terhormat sangat menjaga muka. Meski itu benar. Bagaimana bisa saya kembali? Ini aneh. Aku percaya Junsu tak bersalah. Hanya dengan memperbesar masalah, Wei Fu akan hancur reputasinya. Baru aku bisa turunkannya jadi selir, mudah dikendalikan. Sebagai jenderal, tentu aku tak mau percaya dia melakukan hal ini. Tapi sekarang, saksi dan bukti lengkap. Bagaimana aku tak percaya? Junsu, malam 3 hari lalu. Kau di mana? Hormat, Tuan. 3 hari lalu aku di kamar. Semua dayang di halaman bisa bersaksi. Wei Si, dayang di halaman. Pasti akan menutupimu. Ibu mertua dan Ling Xi ini selalu akrab. Bolehkah aku artikan? Kau bersamanya. Menjebakku? Omong kosong. Sekarang ada kesaksian pelayan. Ditambah huruf Wei di kutang ini sebagai bukti. Apalagi yang bisa kau bantah? Pelayan bisa bersekongkol. Huruf W ini juga bisa dipalsukan. Tuan, dulu aku dayang di sisi Junsu. Pakaian dalamnya selalu ku bordir huruf Wei, tak mungkin palsu. Barusan kau juga bilang sendiri, bordiran di kutang ini adalah hasil tanganmu. Bisa jadi kutang di tangan pelayan ini adalah milikmu. Benar. Bordiran ini hanya bisa dipalsukan oleh Hua Mei sendiri. Kesaksian pelayan ini sepihak. Zhang Xi, apa kau punya bukti lebih kuat? Aku? Ibu mertua, jika kau tak punya bukti, aku malah punya beberapa. Tuan, lihatlah. Kutang ini kutemukan di kamar pelayan ini. Di atasnya masih ada bordiran huruf Ling. Bolehkah aku bilang pelayan ini berselingkuh dengan Ling Xi? Wei Si, kau ngawur. Ini jelas fitnah. Tenang, Tuan. Aku masih punya bukti lain. 2 jenis obat ini juga kusita dari kamar Ling Xi. 1 racun, 1 obat aborsi. Dasar manis, berani-beraninya menyisir kamarku. Obat aborsi? Apa maksudmu? Jenderal Xiao, bukankah dulu Li Xuanxuan bilang, apa aku yang dorong dia sampai keguguran? Sekarang aku akan berikan bukti pada Tuan Su. Li Xuanxuan jelas-jelas keguguran sendiri, lalu ingin mengalihkan kesalahan dan menjerumuskanku. Wei Si, kau bohong. Aku tidak minum obat aborsi. Kau memfitnah. Apakah ini fitnah? Mohon Tuan panggil tabib. Untuk memeriksa tubuhnya, maka akan ketahuan apakah kegugurannya disebabkan obat aborsi atau karena aku mendorongnya. Aku bisa memanggil tabib istana. Jian Yi. Ya, tabib ini begitu dekat, tabib istana begitu jauh. Untuk cari muka, pangeran muda, kau mau membuatku capek mati. Hormat pada pangeran muda, putri. Mohon bantuan tabib memeriksa Nona Ling.
Lapor pada pangeran muda, Putri. Keguguran Nona Ling memang karena meminum obat aborsi. Ini tidak mungkin. Wanita jahat untuk memfitnah putri. Bahkan anak sendiri pun tega dibunuh. Harimau buas saja tidak makan anaknya. Nona Ling, kenapa kau gugurkan? Cucu emasku, kau? Ada yang mau bunuh saksi. Tabib, cepat, cepat, cepat tolong dia. Terima kasih Tuan Su, terima kasih tabib sudah menolong. Mohon tabib periksa, apakah racun ini sama dengan racun yang diminum pelayan ini? Putri, memang obat yang sama. Ibu Ling, aku sudah melakukan semua yang kau suruh. Kenapa kau masih mau membunuhku? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan, ini ada kutang yang disulam huruf Wei, diberikan oleh Ibu Ling. Langsung padaku. Dan soal perselingkuhan dengan Putri, juga Ibu Ling yang suruh aku lakukan. Nona Ling, masih ada yang mau kau katakan? Ternyata Shuang Er. Tapi meski dia lakukan ini, pasti demi aku. Fu Er, kita satu keluarga. Apapun masalahnya, bicaralah baik-baik di rumah. Kasih Shuang Er kesempatan lagi. Pulang aku pasti menghukumnya. Jenderal Xiao begitu berat sebelah. Tadi Nyonya Tua Xiao melaporkan Putri, dia hampir ingin Putri mati. Sekarang selirnya yang salah, dia bilang ini urusan keluarga. Dia orang yang tidak bisa apa-apa, bukan orang baik. Jenderal memperlakukanku seperti ini, aku tidak seharusnya mengkhianatinya. Demi pangeran kelima, aku menggugurkan anakku sendiri. Suamiku, cepat selamatkan aku. Nona Ling, kau mengakui? Semua ini, ibu mertua yang suruh aku lakukan. Nona Ling, mulutmu penuh dusta. Kau memfitnah. Hua Mei bisa jadi saksi. Benar, Tuan Su. Semua ini adalah Nyonya Tua yang menyuruh kami. Untung aku siap siaga, sudah berkomplot dengan Hua Mei. Tuan, awalnya Putri adalah majikanku, sangat berjasa padaku. Aku seharusnya tidak menyakitinya, tapi Nyonya Tua menggunakan keluargaku. Untuk mengancamku, aku tidak berani menolak. Benar Tuan, Nyonya Zhang, untuk menjatuhkan Nyonya Wei, menghasutku, memanfaatkan anak dalam kandunganku. Nyonya Zhang, semuanya kau yang membunuh anakku dan Xiao Lang. Kau anak kecil, kau menuduh ibu mertuamu seenaknya. Aku akan merobek mulutmu. Ibu, kau sangat mengecewakanku. Anak, bahkan kau pun tidak percaya padaku. Akulah ibumu, mana mungkin aku tega membunuh cucuku sendiri. Ibu sangat bodoh, belakangan ini menambah banyak masalah antara dia dan Shuang Er. Hanya bisa selamatkan satu. Shuang Er begitu pengertian. Kalau bukan hasutanmu, mana mungkin dia begitu bodoh patuh. Tidak, kau. Xiao Dingyi lebih rendah dari anjing babi. Bahkan ibunya sendiri bisa dikorbankan. Nyonya Zhang, apa kau punya bukti membuktikan diri bersih? Aku? Kalau tidak, kau memfitnah putri, membunuh janin. Adalah hukuman mati. Anak, aku benar-benar tidak melakukannya. Percayalah padaku, anak. Percayalah padaku. Ibu, sekarang Shuang Er masih perlu hidup untuk menjembatani dengan pangeran kelima demi masa depan anak. Maafkan aku, Ibu. Perbuatan dilihat langit, anak juga tidak bisa membantumu lagi. Pengawal, seret dia pergi. Baik. Anak tolong aku, anak-anak, tolong aku, anak. Siang bolong, Yang Mulia Pangeran Muda, janji ketemu di sini. Kau tidak takut dilihat orang. Lebih baik dilihat orang, begitu. Aku bisa minta status. Di luar dikenal kejam, Yang Mulia Pangeran Muda, di depan putri. Menjilat sampai tidak karuan. Cui Heng. Jangan lupa, aku sekarang masih istri Xiao Dingyi. Aku tidak mengerti. Xiao Dingyi orang seperti itu. Pilih kasih, tega pada istri, bahkan ibunya sendiri tidak dilepaskan. Kenapa kau belum bercerai darinya? Yang Mulia, aku bukan mau bercerai darinya. Aku akan menceraikan suamiku.
Aku juga ingin dia mati tanpa tempat peristirahatan. Di kehidupan sebelumnya, dia menyebabkan seluruh keluarga Wei mati tragis. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuatnya membayar dengan darah. Apa yang kau lakukan? Tenang, aku percaya Fuer, aku pasti percaya padamu. Setelah kau menceraikan suamimu, beri aku status. Bibirnya manis. Junsu, penampilanku hari ini cukup bagus, kan? Kerja sama kita sangat kompak. Junsu bijaksana. Sudah tahu sebelumnya kalau keluarga Ling akan menyalahkan keluarga Zhang. Tapi, Kenapa? Keluarga Zhang menyiksamu. Dia hilang. Kau tidak senang? Junsu, aku hanya merasa panik. Xiao Dingi demi kekuasaan. Bahkan ibu bisa dikorbankan, aku tidak berani. Tetap di sisinya, khawatir suatu hari akan menjadi korban pengorbanannya. Maksudmu, ingin berpisah dengannya? Mohon Junsu memutuskan. Junsu, ini. Di kehidupan sebelumnya, Huamei menyakitiku juga dihasut keluarga Zhang. Di kehidupan ini, aku memanfaatkannya untuk menyingkirkan keluarga Zhang, menyelesaikan karma. Tidak perlu mengambil nyawanya. Sejak kembali dari kuil kota, aku menyadari keanehanmu. Jadi aku menyuruh Yayu memasukkan racun ulat ke dalam tubuhmu. Begitu kau berniat memberontak, bisa keracunan kapan saja. Junsu, hamba tahu salah. Sudah, ambil ini. Malam ini kau berkemas dan pergi. Mengusir selir semacam ini. Tidak perlu kesetujuan Xiao Dingi. Aku akan bicara dengannya. Terima kasih Junsu. Ibu maafkan, Ibu. Manusia berbuat, langit melihat, anak juga tidak bisa membantumu. Hei orang, seret dia pergi. Anak, selamatkan ibu. Anak, selamatkan ibu. Anak. Semua ini salah anak tidak berbakti. Demi masa depan anak. Hanya bisa mengorbankanmu. Di kehidupan berikutnya, aku akan menjadi anakmu lagi. Suamiku, maafkan, aku seharusnya tidak terlalu berbakti. Hal ini, seharusnya aku berdiskusi dulu denganmu, juga tidak boleh menggugurkan anak kita, suamiku. Tapi kau tidak perlu khawatir. Sekarang kita sudah punya Chanel. Kedepannya, aku akan melahirkan lebih banyak anak untukmu. Wanita beracun. Apakah ini rencana ibumu, atau kau yang sengaja memfitnah Wei? Hasilnya malah bumerang, kau sendiri yang tahu. Hancur, Xiao Dingi tahu aku yang melakukannya. Suamiku, semua yang kulakukan ini demi kau. Demi aku? Wanita Wei itu menghina dan merendahkanku. Untuk membunuhnya, aku bahkan berani mempertaruhkan anakku. Tapi tak kusangka, aku justru terjebak dalam jebakannya bersama Huamei. Aku mengecewakan ibu mertua. Keluarga Ling bahkan masih berusaha menjodohkanku dengan pangeran kelima. Sudahlah, aku tidak menyalahkanmu. Lagi pula, ibu kuku memang bodoh. Kehadirannya hanya akan merusak rencana besar. Shuang Er, kau harus berjanji padaku, apapun yang terjadi nanti. Kau harus berdiskusi denganku. Suamiku, kau pasti lelah malam ini. Bagaimana kalau hamba melayanimu untuk beristirahat? Sekarang, cukup Xiao Dingi menelan cacing ini. Maka mantra cinta akan berhasil. Saat Ling keguguran, aku ambil darahnya sebagai ramuan untuk diberikan pada cacing. Cukup Xiao Dingi menelan cacing ini, maka mantra cinta akan aktif. Selama Ling Xuang memiliki niat berkhianat, Xiao Dingi akan menderita seumur hidup. Seperti ditusuk ribuan anak panah. Xiao Dingi, di kehidupan ini, aku akan membuatmu merasakan rasa dikhianati. Jenderal Xiao, putri kami ingin bertemu. Si manis Wei ini, datangnya tidak pas waktu. Kenapa harus sekarang? Shuang Er, pulanglah dulu. Saat ini Wei sedang berkuasa, tidak baik menyinggungnya. Baiklah, kalau begitu, hamba akan pergi dulu. Nyonya, kenapa belum tidur? Sampai larut malam?
Sulit tidur malam ini, ingin menemani jenderal minum 2 gelas. Silakan duduk, Nyonya. Jangan-jangan si manis ini cemburu. Dan ingin mengambil hati? Mengenai kejadian hari ini, aku mohon maaf atas nama ibuku. Demi melindunginya, kau bahkan rela mengorbankan ibumu sendiri. Nyonya, apa maksudmu? Jelas-jelas ini akibat perbuatan ibu sendiri. Bukan salah Shuang Er. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Suamiku. Saat-saat indah di malam hari sangat berharga. Lebih baik kita jangan sia-siakan. Tunggu. Istri, ini. Suamiku, biar aku yang menyuapimu minum. Istri juga punya selera seperti ini? Wei Fu, kau bisa sastra bisa bela diri. Kalau dari dulu sudah paham seperti ini, aku tidak akan hanya memanjakan Ling Xi. Istri. Aku merasa ada sesuatu dalam anggur ini. Tenggorokanku tidak nyaman. Kenapa? Hanya anggur yang disuapkan Ling Xi yang enak, yang kusuapi tidak boleh? Bukan, maksudku bukan begitu. Istri, malam yang indah ini singkat, malam ini. Aku akan memberimu seorang anak. Istri kau ini. Selera. Xiaolang. Tidakkah ingin mencoba sesuatu yang baru? Istri masih punya trik baru? Junzu, Istri. Apa yang terjadi? Istri, jangan pergi. Nikmatilah malam yang panjang ini. Wei Fu, kau berani menipuku. Lepaskan aku. Junzu, ini adalah peta penempatan pasukan tentara Zhenbei. Dan surat-suratnya dengan pangeran kelima. Tadi saat menipunya dengan nutup mata, aku mencurinya. Bagus sekali, Junzu. Dengan bukti-bukti ini, Xiao Dingyi dan pangeran kelima, juga keluarga Yu, pasti mati. Jangan tunda lagi, malam ini juga kita masuk istana. Sekarang Xiao Dingyi sedang kukunci. Untuk sementara belum sadar kehilangan ini. Begitu dia sadar, dia akan menghubungi pangeran kelima, bisa terjadi perubahan. Junzu benar. Kalau begitu, sekarang kita masuk istana. Jangan buru-buru. Tunggu sebentar lagi. Tunggu apa? Kendaraan gratis. Fuer, kenapa kau di sini? Dan bahkan keluar sendiri menyambutku? Jangan-jangan kau menerimaku? Tidak sia-sia aku memanjat tembok setiap malam. Akhirnya aku berhasil. Keretanya ada di luar? Sekarang masih tanya kereta di mana? Jangan-jangan mau bernostalgia soal kejadian di kereta waktu itu? Udah, stop. Ada urusan penting. Xiao Dingyi dan pangeran kelima. Mau berkhianat ke negara? Xiao Dingyi sekarang udah aku ikat di kasur. Cepat, malam ini kita langsung ke istana. Nggak usah. Buktinya udah ada di tanganku. Menurutmu, aku nggak bisa bawa Xiao Dingyi langsung ke istana? Ini, tanpa perintah kaisar, nggak sesuai aturan, kan? Kamu pikir kaisar bakal marahin aku? Orang ini punya posisi tinggi di depan kaisar. Iya, hal-hal nyeleneh yang dilakukan pangeran. Udah banyak banget. Contohnya waktu itu sama Menteri Keuangan, kamu juga main eksekusi dulu baru lapor. Aku jadi curiga. Jangan-jangan kamu anak haram kaisar? Fuerku pinter banget, sampai nebak segitunya. Tapi urusan ini belum saatnya ku beritahu. Jianyi, kamu dan Daoi bawa Xiao Dingyi dan Ling Xuanxuan masuk ke istana. Siap. Kamu ikut aku naik kereta dulu. Kaisar. Cui Heng, atas dasar apa kamu berani-beraninya? Tangkap orang di kediaman jenderal? Sial, jangan-jangan urusanku dengan Xiao Dingyi. Ketahuan? Penjaga. Pangeran kelima. Mau kemana? Cui Heng, apa aku ke WC aja? Nggak boleh?
Pangeran kelima, jangan buru-buru amat. Tunggu urusan yang mau dilaporin selesai dulu, baru pergi. Itu kan peta strategi dan surat-surat yang kusembunyiin di kamar? Kok bisa ada di tangan Cui Heng? Wei Fu si manis ini ternyata punya niat begitu. Anak durhaka, berani kolusi sama Xiao Dingyi. Berbuat khianat seperti ini. Ayah, aku difitnah. Pasti Xiao Dingyi yang memfitnahku. Ini bukti hitam di atas putih. Kamu pikir ayah nggak kenal tulisanmu? Kaisar, di dunia ini banyak yang jago meniru tulisan. Masa cuma modal beberapa surat ini? Langsung vonis anakku bersalah? Bagaimana jika ditambah dengan pengakuan dan bukti dari pejabat tua? Ayah, Hamba menghadap yang mulia. Cintaku. Bukankah kau seharusnya berada di perbatasan? Yang mulia, beberapa hari lalu putri saya Wei Fu sudah mengirim surat. Memberitahu saya tentang Xiao Dingyi dan Pangeran Kelima, yang berkhianat dan bersekongkol dengan musuh. Dan meminta saya memindahkan kuda perang. Tidak hanya itu. Ini adalah bukti kejahatan. Silakan yang mulia melihatnya. Setelah hamba memindahkan kuda perang, hamba menemukan ini. Kuda-kuda yang berlari menuju lokasi kawanan kuda asli. Setelah diperiksa dokter hewan, semua kuda ini adalah kuda perang yang terinfeksi wabah. Apa? Kuda sakit? Kalau begitu, jika kuda sakit ini bercampur dengan kawanan kuda, maka di garis depan perbatasan, puluhan ribu kuda perang akan terinfeksi. Saat itu tentara pasti kalah. Anak durhaka. Bukti sudah jelas, apalagi yang mau kau katakan? Ini Xiao Dingyi. Xiao Dingyi membawa peta penempatan pasukan keluarga Wei untuk menemui saya, anakku. Anak juga sesaat tersesat oleh orang jahat. Ayah, maafkan anakmu. Tidak, yang mulia, Pangeran Kelima yang mengirim surat kepada saya, lalu memaksa saya melakukan hal ini. Selir saya. Nyonya Ling bisa bersaksi. Shuang katakan sesuatu. Nyonya Ling berkata jujur. Xiao, siapa yang harus saya bantu? Pangeran Kelima berkuasa besar. Hari ini jika saya membantunya, kedepannya saya mungkin akan menjadi permaisuri Pangeran Kelima. Tapi suamiku Xiao baru saja untuk saya membunuh ibunya sendiri. Hamba perempuan. Shuang cepat katakan. Pangeran Kelima yang mengirim surat bergambar pohon Phoenix. Dia yang menginginkan peta penempatan pasukan keluarga Wei. Semua dia. Wabah dan pengkhianatan, semua dia yang lakukan. Ling Shuang. Jelas-jelas Xiao Dingyi merencanakan agar kau menyelamatkan orang di lokasi kebakaran, lalu membuatmu membawa peta penempatan pasukan untuk menyerah. Masalah wabah dan pengkhianatan. Juga dia yang membujuk pangeran ini. Ling Shuang. Saya ingin lihat kau akan membantu siapa. Di belakang Pangeran Kelima, masih ada Selir Yu. Xiao Dingyi, awalnya mengandalkan keluarga Wei. Sekarang malah ingin dia mati. Baginda, yang dikatakan Pangeran Kelima itu benar. Saya dan dia tergoda oleh Xiao Dingyi hingga melakukan kesalahan besar. Mohon Baginda berbelas kasihan, ampuni nyawa saya. Shuang apa katamu? Maaf, suamiku, aku ingin hidup. Kamu sialan, kenapa memfitnah aku? Bukankah aku sudah baik padamu? Bahkan ibuku kutinggalkan, kenapa kau fitnah aku? Jenderal Xiao, jadi kau mengakui bahwa dalang dibalik fitnah hari itu adalah Ling Shuang? Fu ini semua salahnya. Dialah sialan ini. Dia yang merayuku, memecah belah hubungan kita. Aku tahu salahku. Kedepannya, mari kita jalani hidup dengan baik ya. Dulu memfitnah istrimu sendiri, lalu menggunakan pasukan mertuamu. Masih berpikir untuk membela musuh, masih berhayal. Hidup bahagia dengan Putri Yong'an. Pantaskah kau? Mengapa aku tak pantas? Kami suami istri. Fu aku suamimu. Kau akan membantuku, kan? Xiao Dingyi. Aku menikah ke keluarga Xiao selama 3 tahun, kau di perbatasan 3 tahun. Aku melayani ibu mertua, mengurus rumah tangga. Tapi kau bersama Ling Shuang berkali-kali berusaha menghinaku. Bahkan ingin menjerumuskan ayah dan kakakku, mengkhianati keluarga Wei dan membelot ke musuh. Kejahatanmu tak terhitung. Hari ini, aku akan menceraikan suamiku. Menceraikan suami.
Di kota Luojing belum pernah ada presiden seperti ini. Benar. Menceraikan suami. Xiao Dingyi, lihat. Ini surat cerai, bukan perceraian damai. Mulai hari ini, aku hanya putri keluarga Wei, bukan lagi istri keluarga Xiao. Apa yang kau lakukan? Aku diceraikan. Seandainya dulu di perbatasan, tidak tergoda oleh Ling Shuang-Shuang, dan hidup rukun dengan Wei Fu, apakah akan sampai seperti ini? Sialan, semua karena kau. Kalau bukan kau, mungkinkah Fu Er menceraikanku? Suamiku, kau sungguh ingin mencekikku sampai mati. Xiao Dingyi. Mengejek. Dulu kau sambil bersandar pada keluarga Wei, sambil berusaha mempertahankan harga dirimu, mati-matian mencemarkan nama keluarga Wei. Sekarang kau masih berusaha membela harga dirimu. Jujur saja, kau cuma pria rendah diri dan pengecut. Sialan, kubunuh kau. Ini, apa yang terjadi? Tampaknya racun cinta mulai bereaksi. Ada orang di sini. Bawa Qi Xuan Xiao Dingyi dan selir Ling Shuang Yu. Keduanya akan disidang oleh 3 departemen hukum. Diawasi oleh putra mahkota Gaoyang. Hamba menerima perintah. Ada orang. Cantik, semua ini karena kamu, jika bukan karena kamu. Bagaimana aku bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Sudah cukup, Xiao Dingyi. Apakah aku yang memaksamu menikahiku? Atau aku yang memaksa? Emi berkhianat dengan pangeran kelima? Kamu. Hal paling menyesal yang pernah kulakukan adalah mengikutimu dan melahirkan Chanel. Setelah kita semua mati nanti, aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi pada Chanel. Mati? Aku tidak akan mati. Tidak mungkin. Xiao Dingyi, kepala pengadilan sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Bukti sudah sempurna. Kamu pasti akan mati. Fu Er, tolong selamatkan aku. Aku sudah tahu kesalahanku. Minta raja untuk mengampuniku, kita akan hidup dengan baik bersama-sama. Hidup dengan baik bersama-sama. Di kehidupan sebelumnya aku juga berpikir seperti itu. Tapi kamu menghinaku di malam pernikahan, menyuruh orang untuk menciderai kehormatanku. Kamu tidak pernah berpikir untuk mengampuniku. Wei Fu, jika bukan karena keluargamu Wei, bagaimana mungkin orang-orang menjelek-jelekanku, mengatakan aku naik jabatan karena bergantung pada wanita? Hanya jika kamu mati, aku Xiao Dingyi bisa menjadi pria sejati. Sekarang kamu malah berpikir untuk hidup baik bersamaku. Sungguh lucu. Xiao Dingyi. Hal paling menyesal yang pernah kulakukan di seumur hidupku adalah menikahimu. Kebaikanmu, aku tidak butuh. Tenang saja Xiao Dingyi. Mulai dari sekarang, aku pasti akan merawat Fu Er dengan baik. Apa maksudmu? Xiao Dingyi, kamu masih tidak mengerti? Wei Fu sudah mengandung anak dari orang lain. Dasar jalang. Kapan kamu berselingkuh dengan Cui Heng? Jaga bicaramu. Jika bukan karena kamu bersekongkol dengan keluarga Zhang, menyuruh orang untuk mencederai kehormatanku, bahkan memberiku obat memalukan seperti obat penggoda. Bagaimana mungkin aku harus meminta putra mahkota untuk membantu saya? Immortal Ascension Nectar, ternyata seperti ini. Tidak heran setelah keracunan, kamu bisa kembali dengan selamat. Xiao Dingyi, ternyata semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Sayang, keluarlah dari sini. Xie Di. Besok tengah hari, kamu akan dipenggal di depan umum. Lebih baik hemat tenaga, nikmati saja makanan terakhirmu. Apa? Besok tengah hari? Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau makan. Tuan, dia menggigit lidah sendiri untuk bunuh diri. Dia cukup punya nyali. Di jalan menuju alam baka, kamu tidak akan sendirian. Xiao Dingyi akan datang menemanimu. Wei Fu, apa maksudmu? Ada apa ini? Aku merasa hatiku seolah-olah digigit semut. Apa ini? Cinta racun kutu. Bukankah kau selalu mengaku pada Ling Shuang?
Cintamu sangat mendalam. Jadi aku menempatkan cinta racun kutu pada kalian berdua. Untuk menguji seberapa dalam cinta kalian. Ternyata, hari itu kau tidak hanya mencuri surat antara aku dan Pangeran Kelima, tapi juga di minumanku. Meletakkan serangga ini. Jika cinta racun kutu sudah ditanam, jika salah satu berubah hati atau mati, pihak yang lain akan merasakan seperti ratusan semut memakan hatinya. Fuer, Sebelum penggalangan besok, nikmatilah dengan baik. tolong aku Fuer. Apa yang kamu lakukan? Begitu ceroboh. Maaf, ayah mertua. Jangan panggil aku ayah mertua. Aku. Putriku masih belum mengakui kamu bukan calon menantuku. Pergi sana, pergi sana. Ayah mertua? Ini terlalu tidak masuk akal kan? Sekarang Fuer dan anaknya adalah milikku. Kenapa aku tidak bisa disebut sebagai menantu Wei? Apa yang kamu katakan? Ada. Apa yang kamu lakukan? Ayah mertua, sekarang baik Fuer maupun Anda. Apapun pengakuanmu, anak ini adalah milikku, dan aku sekarang akan tinggal di rumah ini untuk merawat Fuer dengan baik. Dan anakku. Kamu. Lahir. Anak kembar, laki-laki dan perempuan. 2 anak kembar. Istriku, kamu sudah lelah. Jangan sembarangan panggil. Siapa yang jadi istri kamu? Di Jianyi. Kamu masih di sini? Ngapain bengong? Cepat beliin istriku suplemen. Buat diurus dengan baik, ya? Ya. Dawi, cepat ke pintu, pasang kembang api untuk merayakan. Cepat. Istriku, sekarang kita sudah punya anak. Kapan kita akan mengadakan pernikahan? Siapa yang mau menikah dengan kamu? Kita sudah punya 2 anak. Kamu tidak tega membuat kedua anak ini menderita, kan? Aku. Aku tidak punya status, tidak apa-apa. Aku bisa jadi selir seumur hidup. Tapi aku tidak tega membuat kedua anak ini menderita begitu banyak. Asalkan kamu setuju, aku pasti akan menggelar pernikahan megah, menikahimu. Fuer. Asalkan kamu setuju, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Dan anak-anak. Setujulah. Sungguh. Mulai sekarang, aku bisa dengan terang-terangan memanjat tembok. Aku bisa dengan terang-terangan lewat pintu depan.